Bocah miskin penjual kopi ini syok saat tiba-tiba didatangi oleh seorang CEO yang berkata, "Kamu punya tanda lahir di siku kiri seperti anakku yang lama terpisah dariku." Halo sahabat, apa kabar semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan subscribe terlebih dahulu ya. Kabut pagi masih menyelimuti kota ketika Jordi membuka mata dari tempat tidurnya yang terbuat dari kardus bekas di kolong jembatan layang. Udara dingin menusuk tulangnya yang masih kecil, membuatnya menggigil saat merapikan kamarnya yang lembab. Dengan gerakan teratur yang sudah menjadi ritual, bocah 10 tahun itu menyusun gerobak kopi tua yang menjadi sumber kehidupannya. Gerobak itu sudah lapuk, catnya mengelupas di berbagai sudut, tapi bagi Jordi, ini adalah harta paling berharga yang ditinggalkan Pak Tono. Paman, yang menghilang setahun lalu tanpa jejak, meninggalkan Jordi sendirian berjuang di jalanan ibu kota. Dulu, gerobak ini yang memberimu makan, sekarang giliranmu yang merawatnya. Bisik Jordi menirukan suara Pak Tono, siap membersihkan wajan dengan lem usang. Suara klakson kendaraan sudah mulai ramai. Pertanda hari baru telah tiba dan waktunya berjualan. Dengan tenaga yang tak sebanding dengan usianya, ia mendorong gerobak itu ke spot biasa di pinggir jalan, tepat di bawah bayangan jembatan yang memberikan perlindungan dari terik matahari atau hujan. "Kopi pagi, BI. Bikin melek seharian," seru Jordi pada pelanggan tetapnya, seorang ibu parubaya yang berjualan gorengan di seberang jalan. Ibu itu tersenyum lembut. "Semangat selalu ya, enduk. Ini Bei beli 2 sachet, buat Bei Siti juga." Tangannya yang keriput mengulurkan uang receh, sambil sesekali mengelus kepala Jordi penuh kasih. "Dikasih jajan, beli susu biar kuat." "Terima kasih, Bei," jawab Jordi riang, menyimpan uang itu dengan hati-hati di kantong celananya yang sudah sobek di beberapa bagian. Nanti kalau ada sisa, Jordi beli roti. Saat mempersiapkan bara arang untuk memanaskan kopi, pikirannya melayang kepada kenangan yang selalu menghantuinya. Sebuah bisikan lembut, nyanyian tanpa kata yang jelas, tapi menenangkan. Dan aroma wangi yang lembut, seperti bunga melati, yang selalu muncul dalam mimpinya. Ia sering terbangun dengan perasaan kehilangan yang tak tergambarkan, seolah ada bagian dari dirinya yang terampas. "Jordi, kopi susunya 2, teriak seorang tukang ojek yang sudah mengantri. "Oke, Bang." "Sebentar," sahutnya, segera mengusir bayangan-bayangan itu. Tangannya yang lincah mulai bekerja, menuang air panas, mencampur kopi, gula, dan susu dengan takaran yang sudah hafal di luar kepala. Namun, sementara tubuhnya sibuk bekerja, pikirannya terus menerawang. "Kenapa ya? Aku selalu ingat suara itu," gumamnya pelan saat sedang menunggu kopi mendidih. "Seperti ada yang memanggil namaku." Tapi bukan Jordi. Tiba-tiba, sebuah sepeda motor berhenti kasar di depannya, menghentikan lamunannya. "Kopi hitam, Dik." "Buru-buru," kata lelaki muda dengan ketergesaan. "Maaf, Bang, airnya belum mendidih sempurna. Nanti kurang enak kopinya," jawab Jordi dengan sopan, meski hatinya berdebar. "Ya sudah, yang penting panas," bentak lelaki itu. Dengan tangan sedikit gemetar, Jordi menuangkan kopi hitam ke dalam gelas plastik. Saat menyerahkannya, uang receh dilempar begitu saja ke meja kecilnya, hampir menjatuhkan beberapa gelas. Jordi hanya bisa menarik napas dalam, memunguti uang itu satu persatu. Hidup di jalanan sudah mengajarkannya kesabaran. Saat menata kembali gelas-gelasnya, pandangannya tertuju pada sebuah keluarga kecil di mobil yang berhenti di lampu merah. Seorang ibu dengan lembut menyuapi anaknya yang mungkin sebaya dengan Jordi. Dadanya terasa sesak. Ada kerinduan mendalam yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. "Seandainya aku punya ibu, mungkin aku tidak perlu jualan kopi setiap pagi," bisiknya lirih, mata berkaca-kaca. Tapi ia segera mengusap air matanya, mengingat nasihat Pak Tono, "Hidup harus terus berjalan, Nak. Menangis tidak akan mengisi perut." Dengan tekad baru, Jordi kembali tersenyum, menyambut pelanggan berikutnya. "Selamat pagi, mau pesan apa?" Hari masih panjang, dan ia harus bertahan. Seperti aroma kopi yang ia jual, hidupnya pahit. Tapi ia berharap suatu hari nanti akan ada manisnya seperti gula yang ia tambahkan di setiap gelas. Matahari mulai naik, menghangatkan udara yang sempat dingin menusuk.
Gerobak kopi Jordi dikelilingi hiruk-pikuk kendaraan yang lalu lalang. Klakson bersahutan seperti orkestra pagi yang tak harmonis namun akrab di telinganya. Jordi sedang asyik membersihkan tumpukan gelas plastik bekas ketika suara mesin halus yang berbeda dari kebisingan sekitar menarik perhatiannya. Sebuah mobil hitam besar dan sangat mewah, seperti benteng beroda yang berkilauan, meluncur pelan mendekati area jualannya. Mobil itu terlihat begitu asing dan tidak sesuai dengan lingkungan sekitarnya yang dipenuhi kendaraan roda 2 dan angkutan umum. Wah, mobilnya orang tajir nih. Gumam seorang tukang ojek yang sedang menunggu order di dekat gerobak Jordi. Mungkin nyasar. Kali ya. Jordi hanya bisa memandang takjub. Dalam hidupnya, ia belum pernah melihat mobil sebersih dan semewah itu dari dekat. Jendela kaca gelapnya membuatnya tidak bisa melihat siapa yang ada di dalam. Hatinya berdebar-debar. Ada perasaan aneh yang menggelitik di dadanya. Ia dengan cepat merapikan gerobaknya, menyusun gelas-gelas dengan lebih rapi, merasa bahwa mobil itu pasti akan lewat begitu saja seperti biasanya. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Mobil hitam itu berhenti persis di depannya, hanya berjarak beberapa meter. Suara mesinnya yang halus hampir tidak terdengar. Jordi menelan ludah, tangannya berkeringat. Pengalamannya selama berjualan membuatnya tahu bahwa orang kaya seperti penumpang mobil itu bukanlah target pasar biasa baginya. Saat jendela belakang mobil itu terbuka perlahan, Jordi bisa melihat sesosok pria parubaya dengan potongan rambut rapi dan mengenakan kemeja putih yang masih sangat bersih. Wajah pria itu tampan namun terlihat letih. Ada garis-garis kerutan halus di sudut matanya yang seolah menceritakan beban yang berat. Tatapannya tajam, namun kali ini terlihat seperti sedang memeriksa sesuatu dengan sangat saksama. "Maaf, Pak, ada yang bisa saya bantu?" ucap Jordi dengan suara sedikit bergetar, mencoba memecahkan keheningan yang terasa canggung. Pria itu tidak segera menjawab. Matanya masih menyapu seluruh wajah dan tubuh Jordi, seolah-olah sedang memindai setiap detail yang ada. Beberapa detik berlalu sebelum akhirnya ia berbicara dengan suara yang dalam dan berwibawa. "Kopi hitam." "1. "Baik, Pak," sahut Jordi dengan sigap, segera bergerak mengambil gelas. Tangannya yang kecil gemetar sedikit saat menuang kopi bubuk dan gula. Ia bisa merasakan tatapan pria itu yang tidak pernah lepas darinya, membuatnya semakin gugup. "Sudah lama jualan kopi di sini?" tanya pria itu tiba-tiba. Suaranya lebih lembut dari yang Jordi bayangkan. "Sejak setahun yang lalu, Pak. Setelah paman saya pergi," jawab Jordi sambil terus menyiapkan kopi. Ia menuangkan air panas dengan hati-hati. Aroma kopi segera memenuhi udara sekitar. Pria itu mengangguk pelan. Matanya masih terpaku pada gerakan tangan Jordi. "Orang tuamu?" Jordi menunduk. Sendok di tangannya berhenti sebentar. "Saya tidak tahu, Pak. Seingat saya, ya cuma sama Pak Tono. Tapi sekarang sudah hilang." Ada sesuatu yang berubah di raut wajah pria itu. Ekspresinya yang semula hanya penasaran, kini berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam, lebih emosional. Seolah ada luka lama yang tiba-tiba terbuka. "Umur berapa?" pria itu bertanya lagi. Suaranya hampir seperti berbisik. 10 tahun, Pak. Bulan depan 11. Jawab Jordi bangga sambil mengangkat gelas kopi yang sudah jadi. "Ini kopinya, Pak. Hati-hati, masih panas." Saat Jordi mengulurkan gelas kopi itu, lengannya yang kurus terbuka karena lengan bajunya yang terlalu pendek. Dan itulah saat segalanya berubah. Tiba-tiba, pria itu membuka pintu mobilnya dan melompat keluar dengan gerakan cepat yang tidak terduga. Wajahnya yang semula tenang kini dipenuhi emosi yang meluap. Matanya membelalak, seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Tunggu," kata pria itu dengan suara serak. Tangannya yang besar tapi terawat meraih lengan kiri Jordi dengan sangat hati-hati. "Tanda lahir ini, di siku kirimu, bentuknya seperti pulau kecil." Jordi bingung dan sedikit ketakutan. Tatapan pria itu begitu intens, membuatnya ingin menarik lengannya kembali. "Iya, Pak, dari lahir." "Memang kenapa?" Air mata tiba-tiba mengalir deras di pipi pria itu. Pria yang terlihat begitu perkasa dan berwibawa ini tiba-tiba terlihat sangat rapuh, seperti anak kecil yang kehilangan. "Anakku," desahnya, suaranya bergetar hebat, tangannya masih memegang lengan Jordi dengan lembut. Aku adalah ayahmu. Anakku,
Arka, yang hilang dicuri pengasuhnya 8 tahun yang lalu. Kamu punya tanda lahir persis di tempat yang sama, bentuknya sama persis seperti anakku. Dunia Jordi seakan berhenti berputar. Kata, ayah, terasa begitu asing, begitu mustahil. Ia berdiri terpaku, tidak bisa berkata-kata, tidak bisa bergerak, hanya bisa menatap pria yang mengaku sebagai ayahnya dengan mata berkaca-kaca dan mulut yang terbuka. Suara klakson, deru mesin, dan hiruk-pikuk kota seakan sirna ditelan sebuah keheningan yang menusuk. Jordi berdiri bagai patung. Gelas kopi panas masih tertatih di tangannya yang kini gemetar hebat. Pria yang mengaku sebagai ayahnya itu masih memegang erat lengan kirinya. Jari-jarinya yang halus namun kokoh menelusuri tepian tanda lahir berbentuk pulau kecil di sikunya. Bu, Bapak pasti salah orang. Akhirnya Jordi berhasil membentuk kata-kata. Suaranya serak dan nyaris tak terdengar. Saya cuma Jordi, penjual kopi. Bapak kan orang penting. Tidak, sang CEO membantah lembut. Matanya yang berkaca-kaca tak lepas dari wajah Jordi. Aku tidak mungkin salah. 8 tahun aku mencari. 8 tahun. Tanda lahir ini persis. Letaknya sama, bentuknya sama. Tangannya yang bebas merogoh saku dalam jasnya dan mengeluarkan dompet kulit mewah. Dengan gemetar, ia membukanya dan mengeluarkan sebuah foto lama yang sudah agak lusuh namun terpelihara dengan baik. Ini, bisiknya, mengulurkan foto itu ke hadapan Jordi. Ini kamu, nak, waktu berumur 2 tahun. Dengan perasaan campur aduk antara takut, harap, dan tidak percaya, Jordi menerima foto itu. Di sana, terlihat seorang bayi montok dengan rambut ikal sedang tertawa riang, diangkat tinggi oleh versi yang lebih muda dari pria di hadapannya. Yang membuat nafas Jordi tersangkut adalah tanda yang jelas terlihat di siku kiri bayi itu. Sebuah tanda lahir berbentuk pulau kecil, persis seperti miliknya. Tapi, Jordi gagap. Matanya tak bisa lepas dari foto itu. Ada sesuatu yang menggelitik ingatannya. Sebuah kenangan samar tentang pelukan hangat dan tawa riang. Ayah, Jordi. Nama saya Jordi. Namamu Arka. Suara pria itu lembut namun penuh keyakinan. Arka Satria Raven, kamu diculik oleh pengasuhmu, Bu Marni, pada hari ulang tahunmu yang kedua. Kami sudah mencari kemana-mana. Suaranya pecah di akhir kalimat. Istriku, ibumu, dia. Tiba-tiba, pintu mobil depan terbuka. Sopir pria itu, seorang lelaki beruniform rapi, turun dengan wajah penuh kekhawatiran. Pak Alvaro, ada masalah. Alvaro, sang CEO, mengangkat tangannya, memberi isyarat agar sopirnya tidak ikut campur. Tidak, Rudy. Ini adalah suatu keajaiban. Jordi, atau Arka, kini memandang bolak-balik antara foto dan wajah pria yang disebut Alvaro ini. Kepalanya pusing, dipenuhi oleh pertanyaan yang berputar-putar. Kalau saya ini anak bapak, kenapa saya bisa ada di sini? Kenapa saya bersama Pak Tono? Pak Tono? Tanya Alvaro. Matanya berbinar penuh harap. Siapa Pak Tono? Apakah dia yang membesarkanmu? Ya, dia bilang dia paman saya. Tapi setahun lalu dia pergi, ninggalin saya sendirian. Cuma tinggalin gerobak kopi ini, jawab Jordi, suaranya kecil. Mengingat Pak Tono membuat hatinya perih. Pria yang selama ini ia anggap keluarga, meninggalkannya begitu saja. Alvaro menghela napas panjang. Wajahnya menunjukkan campuran antara kemarahan dan pengertian. Kami akan cari tahu tentang Pak Tono ini. Tapi yang penting sekarang. Ia menatap Jordi dalam-dalam. Aku ingin kamu pulang. Bertemu dengan ibumu. Lara, ibumu. Namanya Lara. Dia sangat merindukanmu. Jordi menarik napas dalam-dalam. Kata, ibu, terasa begitu asing, begitu jauh. Namun sekaligus memanggil sesuatu dari dalam jiwanya. Saya cuma anak jalanan, Pak. Tidak pantas. Jangan pernah katakan itu, potong Alvaro dengan suara tegas namun penuh kasih. Ia meraih kedua pundak Jordi. Kamu adalah anakku, darah dagingku. Kamu adalah pewaris sah perusahaan ini. Kamu adalah Arka. Tiba-tiba,
Sebuah kenangan melintas begitu cepat di benak Jordi. Sebuah ruangan besar dengan langit-langit tinggi, tempat tidur empuk dengan kelambu, dan seorang wanita dengan rambut panjang menyanyikan lagu lembut. Aroma melati. Ia terkesiap. Apa ibu suka pakai wewangian seperti bunga? Tanya Jordi tiba-tiba, matanya membesar. Alvaro terkesiap. Wajahnya berubah pucat. Ya, ibumu selalu memakai parfum melati. Sejak kamu hilang, dia tidak pernah menggantinya. Kali ini, air mata di pipinya mengalir deras. Kamu ingat, nak? Kamu ingat ibumu? Jordi tidak bisa menjawab. Perasaannya terlalu kacau. Di satu sisi, ada harapan gila yang tiba-tiba menyala. Harapan untuk memiliki keluarga, untuk dicintai, untuk tidak sendirian lagi. Di sisi lain, ada ketakutan yang besar. Takut ini hanya mimpi. Takut ia akan terbangun dan kembali sendirian di kolong jembatan. Bagaimana saya bisa percaya? Bisik Jordi akhirnya. Matanya juga mulai berkaca-kaca. Bagaimana saya tahu ini bukan kesalahan? Alvaro mengangguk, memahami keraguan itu. Kita akan lakukan tes DNA. Tes yang paling akurat. Tapi, ia menatap Jordi dengan mata penuh keyakinan. Di hatiku, aku sudah tahu. Sejak pertama kali melihatmu tadi, ada suara yang berteriak dalam diriku. Itu anakmu. Ia merogoh saku lagi dan mengeluarkan sebuah foto lain. Foto seorang wanita cantik dengan mata sedih yang dalam, memeluk erat sebuah bantal kecil. Ini ibumu sekarang. Dia tidak pernah sama sejak kamu hilang. Melihat foto wanita yang disebut sebagai ibunya itu, hati Jordi terasa diremas. Ada rasa sakit yang aneh, seolah ia bisa merasakan penderitaan wanita itu melalui foto. Gerobak kopi saya, batah Jordi, melihat ke arah sumber kehidupannya selama ini. Kita akan bawa serta, janji Alvaro cepat. Kita akan simpan dengan baik. Tapi sekarang, izinkan aku membawamu pulang. Pulang ke tempatmu seharusnya. Jordi memandang sekeliling. Kehidupan lamanya, jalanan berdebu, suara klakson, para pedagang yang mulai melirik penuh keheranan, dan gerobak kopi tuanya yang sudah seperti bagian dari dirinya. Lalu ia memandang Alvaro, pria yang mengaku ayahnya, dengan mata penuh harap dan cinta yang ia tidak pernah alami sebelumnya. Dengan hati berdebar-debar, dengan ketakutan dan harapan yang sama besarnya, akhirnya Jordi mengangguk pelan. Baik, Bapak. Kata, Bapak, itu terasa aneh di lidahnya, tapi juga terasa benar. Senyum yang merekah di wajah Alvaro adalah senyum paling bahagia dan lega yang pernah Jordi lihat dalam hidupnya. Saat itulah, untuk pertama kalinya, sebuah benih harap mulai tumbuh dalam hati Jordi. Mungkin, hanya mungkin, ini adalah awal dari kehidupan baru. Dunia di sekitar Jordi seakan bergerak dalam gerak lambat. Ia masih memegang erat foto bayi itu. Jari-jarinya yang kecil dan sedikit kotor menekan pinggiran kertas foto yang sudah usang. Kata-kata, ayah, dan ibu, terasa begitu asing di benaknya, bagai bahasa asing yang baru pertama kali didengarnya. Namun, di kedalaman hatinya, ada sesuatu yang bergema, sebuah kenangan yang begitu samar namun nyata, seperti nyanyian yang terdengar dari ruangan sebelah. Arka. Alvaro mengulangi nama itu, suaranya bergetar penuh emosi. Ibumu yang memberi namamu. Arka berarti cahaya pertama di ufuk timur. Kamu memang selalu menjadi cahaya bagi kami. Jordi mengangkat kepalanya perlahan. Matanya yang masih berkaca-kaca menatap wajah pria di hadapannya. Tapi, saya sudah terbiasa dengan nama Jordi. Pak Tono yang kasih nama itu. Alvaro mengernyitkan keningnya, namun ekspresinya tetap lembut. Kita akan bicarakan itu nanti. Yang penting sekarang. Ia menarik napas dalam-dalam, seolah mengumpulkan keberanian. Maukah kamu pulang bersamaku? Bertemu dengan ibumu? Tiba-tiba, rasa takut yang besar menyergap Jordi. Ia mundur selangkah, tanpa sengaja melepaskan pegangan Alvaro pada lengannya. Saya tidak bisa. Gerobak kopi ini satu-satunya yang saya punya. Kalau saya pergi, bagaimana saya cari makan? Rasa sakit yang mendalam terpancar dari wajah Alvaro. Nak, kamu tidak perlu lagi berjualan kopi di pinggir jalan.
Kamu adalah putra saya. Kamu akan memiliki segala yang kamu butuhkan. Makanan, pakaian, rumah, pendidikan. Tapi ini bukan hidup saya, bantah Jordi, suaranya semakin tinggi. Saya cuma anak jalanan. Lihat baju saya, kotor dan sobek. Lihat tangan saya, penuh bekas luka dan kapalan. Saya tidak pantas jadi anak orang kaya. Tanpa diduga, Alvaro tiba-tiba merangkul Jordi dalam pelukan erat. Dekapan itu begitu kuat, begitu hangat, berbeda dengan segala pelukan yang pernah Jordi rasakan sebelumnya. Kamu adalah darah dagingku, bisik Alvaro, suaranya parau karena emosi. 8 tahun aku menunggu detik ini. 8 tahun ibumu menangis setiap merimpang keingat kamu. Tidak peduli bagaimana penampilanmu, di mana kamu dibesarkan, kamu adalah anak kami. Dekapan itu membuat Jordi terkesima. Ia tidak bisa bergerak, tidak bisa berkata-kata. Kehangatan tubuh Alvaro, aroma parfumnya yang halus, dan detak jantungnya yang berdebar kencang seakan membentuk sebuah realitas baru yang tidak bisa ia sangkal. Perlahan-lahan, tangannya yang awalnya tergantung lemas di samping tubuhnya mulai mengangkat, merengkuh punggung Alvaro dengan ragu-ragu. Bagaimana Bapak bisa yakin? Isak Jordi akhirnya. Suaranya tertahan oleh bahu Alvaro. Bagaimana Bapak tahu saya bukan penipu? Alvaro menarik diri cukup untuk menatap wajah Jordi. Lihat matamu, katanya lembut. Sama persis dengan mata ibumu. Dan hidungmu, seperti hidung nenekmu. Ia mengusap air mata di pipi Jordi dengan jempolnya. Tapi yang paling penting, ada suara di dalam hati saya yang berteriak bahwa kamu adalah anak saya sejak pertama kali melihatmu. Sopir Alvaro, Rudy, yang telah berdiri agak jauh untuk memberi mereka privasi, mendekat dengan wajah penuh simpati. Pak, mungkin kita bisa membawa anak ini ke rumah untuk bertemu dengan Ibu Lara. Alvaro mengangguk. Matanya tidak lepas dari Jordi. Ya, tapi sebelumnya. Ia memandang gerobak kopi yang sudah usang. Kita akan membawa serta gerobak ini. Jordi terkejut. Bawa gerobak? Tapi, kenapa? Karena ini adalah bagian dari hidupmu, jawab Alvaro tegas. Kita tidak akan melupakan masa lalumu, Jordi. Itu yang membuatmu menjadi seperti sekarang, seorang anak yang kuat dan mandiri. Ia tersenyum kecil. Dan siapa tahu, mungkin suatu hari nanti kita akan membuka kedai kopi bersama, dengan cerita yang lebih bahagia. Perkataan itu membuat hati Jordi bergetar. Untuk pertama kalinya, seseorang tidak malu dengan latar belakangnya. Seseorang justru menghargai perjuangannya. Tapi saya takut. Aku Jordi dengan jujur. Saya tidak tahu bagaimana harus jadi anak orang kaya. Saya tidak bisa baca dengan lancar, tidak tahu tata krama, tidak. Kami akan mengajarmu, potong Alvaro lembut. Yang penting adalah kamu mau belajar dan mau memberi kami kesempatan. Jordi memandang sekelilingnya. Kehidupan yang ia kenal. Jalanan berdebu, suara klakson, para pedagang yang sekarang memperhatikannya dengan penuh keheranan. Lalu ia memandang Alvaro, yang matanya penuh dengan harapan dan cinta yang tulus. Ia ingat kenangan samar tentang wanita dengan aroma melati, tentang nyanyian pengantar tidur, tentang pelukan hangat yang selama ini ia kira hanya hayalan. Dengan napas tergesa, Jordi akhirnya mengangguk. Baiklah, saya akan pergi dengan Bapak. Senyum yang merekah di wajah Alvaro begitu cerah, seakan mampu mengusir segala kesedihan yang menghantuinya selama ini. Terima kasih, Nak. Terima kasih sudah memberi ayahmu kesempatan. Alvaro berdiri dan berpaling pada Rudy. Tolong masukkan gerobak itu ke bagasi. Hati-hati, itu barang berharga. Sementara Rudy dengan sigap mengurus gerobak kopi, Alvaro membimbing Jordi ke dalam mobil. Saat pintu tertutup, Jordi merasa seperti memasuki dunia yang sama sekali berbeda. Interiornya mewah, kursinya terasa seperti awan, dan udara di dalamnya begitu sejuk dan harum. Tenang saja, bisik Alvaro, memegang tangan Jordi yang masih gemetar. Semua akan baik-baik saja. Ayah janji. Saat mobil mulai melaju, meninggalkan kehidupan lamanya, Jordi memandang keluar jendela. Ia melihat ibu penjual gorengan melambai padanya dengan mata berkaca-kaca,
Dan para tukang ojek yang biasa mengetes kopinya melihatnya dengan heran. Dalam hatinya, ia berbisik pada kehidupan lamanya. Selamat tinggal, Jordi si penjual kopi. Dan kepada masa depannya yang tak pasti, ia berbisik, selamat datang, Arka. Mobil mewah itu meluncur mulus meninggalkan keramaian jalanan, memasuki kawasan yang sama sekali asing bagi Jordi. Di balik kaca jendela yang menghalangi suara bising kota, ia menyaksikan pemandangan yang semakin hijau dan sepi. Pohon-pohon rindang berjajar rapi di sepanjang jalan. Rumah-rumah megah dengan pagar tinggi terlihat seperti istana dalam dongeng. Udara di dalam mobil terasa begitu dingin, membuatnya menggigil meski Alvaro telah memberikannya jaket tebal. Kita hampir sampai, bisik Alvaro, yang sepanjang perjalanan tidak melepaskan genggamannya pada tangan Jordi. Ibumu, Lara, mungkin akan terkejut. Dia tidak dalam kondisi yang baik akhir-akhir ini. Jordi mengangguk pelan, tidak percaya diri. Apa ibu akan senang melihat saya? Alvaro menarik napas dalam. Dia akan sangat senang, nak. Tapi, mungkin butuh waktu baginya untuk memproses semua ini. Kehilanganmu 8 tahun lalu sangat menghancurkannya. Mobil akhirnya melambat dan berbelok memasuki sebuah gerbang besi yang sangat besar. Seorang penjaga berseragam membukanya dengan hormat. Jordi menahan napas ketika sebuah rumah megah bagai istana terbentang di depannya. Rumah itu begitu besar, dengan taman yang luas dan air mancur di depannya. Jauh lebih besar dari seluruh area di bawah jembatan tempat ia tinggal. Kita sampai, ucap Alvaro lembut saat mobil berhenti di depan pintu masuk utama. Ini rumahmu, Arka. Sebelum Jordi sempat menjawab, seorang pelayan berpakaian rapi sudah membukakan pintu mobil. Jordi melangkah keluar dengan gemetar. Matanya menatap takjub pada kemewahan di sekelilingnya. Marmer, kristal, dan kayu berkilau di mana-mana. Langit-langitnya begitu tinggi, membuatnya merasa sangat kecil. Selamat datang, Tuan Arka. Sambut seorang wanita parubaya dengan rambut disanggul rapi, berdiri di pintu masuk bersama barisan pelayan lainnya. Saya Ibu Sari, pengurus rumah tangga. Jordi hanya bisa mengangguk kaku, terlalu takut untuk berbicara. Tangannya mencengkeram erat ujung jaket Alvaro. Di mana Nyonya Lara? Tanya Alvaro pada Ibu Sari. Di ruang musik, Tuan. Seperti biasa, jawab Ibu Sari. Matanya sesekali melirik Jordi dengan penuh rasa ingin tahu. Alvaro membimbing Jordi melewati lorong yang sangat panjang, dihiasi lukisan-lukisan indah dan patung-patung antik. Suara piano lembut terdengar dari ujung lorong. Semakin dekat mereka, semakin jelas melodi sedih yang dimainkan. Saat Alvaro membuka pintu kayu besar, Jordi melihat seorang wanita cantik dengan gaun panjang duduk di depan piano grand. Wanita itu memiliki rambut hitam panjang yang tergerai di punggungnya, dan jari-jarinya yang lentik menari di atas tuts piano dengan mahir namun penuh kesedihan. Lara, panggil Alvaro lembut. Wanita itu berhenti bermain dan berbalik. Wajahnya pucat, matanya memiliki lingkaran hitam, namun masih terlihat sisa-sisa kecantikan yang memesona. Alvaro, kau pulang lebih awal hari ini. Lalu pandangannya jatuh pada Jordi yang berdiri gemetar di belakang Alvaro. Untuk sesaat, matanya yang redup seakan menyala, namun kemudian kembali suram. Siapa ini? Anak siapa kau bawa? Lara, duduklah dulu, kata Alvaro dengan hati-hati, membimbing istrinya ke sofa. Aku membawa kejutan untukmu. Jordi berdiri kaku di tempat, merasa seperti intruder di tempat yang tidak seharusnya ia masuki. Aroma melati yang samar-samar tercium membuat hatinya berdebar. Lara, ini adalah Arka, anak kita, ucap Alvaro, suaranya bergetar penuh harap. Lara terkesiap, matanya membelalak. Ia memandang Jordi dari ujung kepala hingga kaki, memperhatikan setiap detail wajahnya, pakaiannya yang lusuh, sepatunya yang sudah robek. Jangan bermain-main dengan hal seperti ini, Alvaro, bisiknya, suaranya gemetar. Kau tahu aku tidak kuat. Lihat, sayang. Alvaro dengan cepat mengambil lengan Jordi dan menggulung lengan bajunya yang pendek. Lihat tanda lahirnya. Persis seperti Arka kita. Lara mendekat, matanya terpaku pada tanda berbentuk pulau di siku kiri Jordi. Tangannya yang halus maju, hampir menyentuh, namun kemudian menariknya kembali.
Banyak anak memiliki tanda lahir, katanya, mencoba bersikap rasional meski suaranya goyah. Dari mana kau membawanya? Apakah kau sudah melakukan tes DNA? Belum, tapi aku yakin, Lara. Lihatlah matanya, sama sepertimu, dan hidungnya seperti ibuku. Lara kembali memandang Jordi, kali ini lebih lama. Ada pergulatan batin yang hebat di matanya. Namamu siapa, nak? Jordi, Bu, jawab Jordi pelan. Jordi. Lara mengulang. Wajahnya berkerut kesakitan. Arka, namanya Arka. Siapa yang memberimu nama Jordi? Pak Tono, Bu. Dia yang merawat saya sampai setahun lalu. Lara menggeleng. Air mata mulai mengalir di pipinya. Tidak, Alvaro. Aku tidak bisa. Setiap kali kita mendengar kabar, setiap kali ada harapan, yang kita dapatkan hanyalah kekecewaan. Aku tidak kuat lagi. Ia menutup wajahnya dengan tangan. Bawa dia pergi. Lakukan tes DNA dulu. Aku tidak bisa membiarkan hatiku hancur lagi. Jordi merasa seperti ditampar. Rasa malu dan penolakan membuatnya ingin menghilang. Saya minta maaf, Bu. Saya tidak mau menyusahkan Ibu. Ia menarik lengannya dari pegangan Alvaro. Mungkin lebih baik saya kembali saja. Tidak, bantah Alvaro tegas. Kamu tidak akan kemana-mana. Ini rumahmu. Ia menatap istrinya dengan sedih. Lara, aku mengerti perasaanmu. Tapi tolong, lihatlah dia. Rasakanlah. Bukankah ada sesuatu yang familiar? Lara mengangkat wajahnya. Matanya yang basah kembali memandang Jordi. Tiba-tiba, Jordi teringat sesuatu. Dengan suara pelan dan tidak pasti, ia mulai bersenandung. Lagu yang selalu menghantuinya dalam mimpi. Lagu yang nadanya samar dan tidak pernah ia pahami liriknya. Mendengar senandung itu, Lara terpaku. Wajahnya pucat membabi. Tangannya menutup mulutnya yang terbuka. Itu lagu yang selalu kunyanyikan untukmu waktu kecil. Bisiknya, terisak. Tidak ada orang lain yang tahu lagu itu. Aku yang menciptakannya untukmu. Jordi berhenti bersenandung. Matanya juga berkaca-kaca. Saya selalu ingat lagu itu, Bu. Tapi tidak pernah ingat liriknya. Lara perlahan bangkit dari sofa dan berjalan mendekati Jordi. Tangannya yang gemetar mengulur, menyentuh pipi Jordi dengan sangat lembut. Arka? Bisiknya. Suaranya penuh harap dan takut. Benarkah ini kamu? Jordi tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa menatap wanita yang mungkin adalah ibunya, merasakan sentuhan yang selama ini ia rindukan namun tak pernah ia pahami. Tanpa peringatan, Lara menarik Jordi dalam pelukan erat. Tubuhnya terguncang oleh isak tangis yang dalam. Anakku sudah pulang. Di pelukan wanita yang masih asing baginya, merasakan kehangatan dan cinta yang tulus, Jordi akhirnya membiarkan air matanya mengalir. Mungkin, di istana megah yang awalnya terasa asing ini, ia akhirnya menemukan rumah yang sebenarnya. Malam pertama Jordi, atau Arka, seperti yang Alvaro dan Lara panggil, di rumah megah itu dihabiskan di dalam kamar yang lebih besar dari seluruh area kolong jembatan yang dulu ia tinggali. Tempat tidur empuk dengan tirai sutra membuatnya merasa seperti tenggelam. Justru membuatnya sulit tidur. Setiap kali ia menutup mata, yang terbayang adalah tatapan penuh keraguan Lara sebelum akhirnya wanita itu memeluknya. Ada sesuatu dalam mata Lara yang membuatnya merasa tidak sepenuhnya diterima. Seolah ada dinding tak terlihat yang memisahkan mereka. Keesokan paginya, Jordi terbangun oleh sinar matahari yang menyelinap melalui tirai tebal. Untuk sesaat, ia lupa di mana dirinya berada, sampai ia melihat langit-langit tinggi yang dihiasi lampu kristal mewah. Tuan Arka? Suara lembut terdengar dari balik pintu. Apakah Tuan sudah bangun? Saya boleh masuk? Ya, silakan, jawab Jordi, masih terbata-bata dengan panggilan, Tuan, itu. Seorang pelayan muda membawa setelan pakaian baru yang masih berlabel. Ibu Lara meminta Tuan memakai ini untuk sarapan. Mari saya bantu Tuan berpakaian. Jordi mundur selahan. Saya bisa pakai baju sendiri. Ia mengambil pakaian itu,
Sebuah kemeja putih halus dan celana pendek yang terlihat mahal. Saat ia mengenakannya, kain yang lembut terasa asing di kulitnya yang kasar. Ruang makan ternyata lebih besar lagi. Meja panjang dari kayu gelap dipenuhi peralatan makan berkilauan yang membuat Jordi bingung cara menggunakannya. Alvaro sudah duduk di ujung meja, membaca koran sambil minum kopi. "Selamat pagi, Nak," sapa Alvaro hangat. "Tidurmu nyenyak?" Jordi mengangguk. Meski sebenarnya ia berguling-guling hampir sepanjang malam. "Di mana, Ibu?" "Lara masih di kamar. Dia butuh waktu untuk menyesuaikan diri," jawab Alvaro, mencoba terdengar optimis. "Duduklah. Ibu Sari sudah menyiapkan sarapan spesial untukmu." Saat Jordi duduk, pelayan segera menghidangkan berbagai makanan yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Waffle, pancake, buah-buahan eksotis, dan jus jeruk segar. "Kita harus bicara tentang sekolah," kata Alvaro sambil menuangkan maple syrup ke atas waffle Jordi. "Ayah sudah menghubungi sekolah internasional terbaik. Kamu akan mulai minggu depan." Jordi menatap makanan di depannya dengan cemas. "Tapi, saya tidak pernah sekolah yang benar, Pak. Hanya belajar baca tulis sama Pak Tono. Itu pun tidak lancar." "Jangan khawatir, mereka punya program khusus untukmu. Dan kita akan menyewa guru privat." Alvaro tersenyum. "Kamu anak yang pintar. Ayah bisa melihatnya." Tiba-tiba, Lara muncul di pintu. Wanita itu terlihat lebih segar dari kemarin, meski matanya masih menunjukkan kelelahan. Ia memakai gaun rumah sederhana dan tanpa riasan. "Selamat pagi," sapa Lara, suaranya datar. Ia duduk di seberang Jordi, memperhatikannya dengan cermat saat Jordi mencoba memotong waffle dengan garpu. "Lara, lihatlah Arka dalam pakaian baru itu," kata Alvaro bersemangat. "Persis seperti foto-fotonya waktu kecil." Lara mengamati Jordi dengan seksama. "Ya, memang mirip." Ia terdiam sejenak. "Arka, apa kamu masih ingat lagu yang kamu nyanyikan kemarin?" Jordi mengangguk. Mulutnya penuh makanan. "Saya selalu dengar lagu itu dalam mimpi, Bu. Tapi hanya nadanya, tidak dengan kata-katanya." "Lagu itu berjudul Bulan dan Bintang Kecil," kata Lara lembut. "Dulu, setiap malam aku menyanyikannya untukmu." Ia mulai bersenandung dengan suara lembut, dan kali ini, Jordi bisa mendengar liriknya dengan jelas. Jordi terdiam, mendengarkan dengan intens. Ada sesuatu yang terpicu dalam ingatannya, bayangan seorang wanita dengan rambut panjang, menyanyikan lagu yang sama sambil mengelus punggungnya. "Ibu, dulu selalu memakai kalung mutiara," ucapnya tiba-tiba, tanpa berpikir. Lara terkesiap, tangannya secara refleks meraih lehernya. Ya, itu benar. Hadiah dari ayahmu untuk ulang tahun pernikahan kami pertama." Matanya mulai berkaca-kaca. "Kamu ingat?" "Tidak terlalu," jawab Jordi jujur. "Hanya bayangan samar." Sepanjang sarapan, Lara terus mengamati setiap gerak-gerik Jordi. Saat Jordi tanpa sadar menggoyang-goyangkan kakinya di bawah kursi, kebiasaan yang ia lakukan saat gelisah, Lara tersenyum kecil. "Arka kecil dulu juga selalu melakukan itu," bisiknya pada Alvaro. Setiap kali dia tidak sabar menunggu sesuatu. Namun, ketika Jordi secara tidak sengaja menumpahkan jus jeruk dan dengan panik mencoba membersihkannya dengan tangan, wajah Lara kembali muram. "Tidak perlu terburu-buru," katanya, memanggil pelayan untuk membersihkannya. "Di sini semuanya akan dilayani untukmu." Setelah sarapan, Alvaro pergi ke kantor, meninggalkan Jordi dan Lara sendirian untuk pertama kalinya. Keheningan yang canggung tergantung di antara mereka. Apakah ibu marah karena saya menumpahkan jus?" tanya Jordi akhirnya, memecahkan kesunyian. Lara terkejut. "Tidak, Nak. Ibu tidak marah." Ia mendekati Jordi dan duduk di sampingnya. "Ibu hanya butuh waktu. 8 tahun adalah waktu yang sangat lama." "Apakah ibu masih berpikir saya bukan Arka?" tanya Jordi berani, menatap langsung mata Lara. Lara menghela napas. "Tes DNA akan membuktikan segalanya. Tapi..." Ia mengulurkan tangan dan menyentuh tanda lahir di siku Jordi. Hati ibu berkata lain. "Hanya saya.
Ibu sudah terlalu sering sakit hati. Kalau ternyata saya bukan Arka, apakah ibu dan bapak akan mengusir saya? Suara Jordi kecil dan penuh ketakutan. Mendengar pertanyaan itu, Lara tiba-tiba menarik Jordi ke dalam pelukan. Tidak, nak, tidak akan. Siapapun kamu sudah membawa harapan kembali ke rumah ini. Kali ini, pelukannya terasa lebih tulus, lebih hangat. Di pelukan Lara, dengan aroma melati yang samar yang sudah begitu familiar, Jordi mulai merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, ia benar-benar telah menemukan rumahnya. Ketegangan di rumah keluarga Raven mulai terasa seperti awan gelap yang menggantung meski matahari bersinar cerah melalui jendela-jendela kaca patri. 3 hari telah berlalu sejak kedatangan Jordi, dan dalam waktu singkat itu, perubahan kecil mulai terlihat, terutama pada Lara yang perlahan mulai meninggalkan kamarnya lebih sering, dan senyum tipis sesekali menghiasi bibirnya yang biasanya datar. Namun, ketenangan itu pecah ketika Catherine, adik Alvaro, tiba-tiba muncul di rumah mereka pada suatu sore. Wanita berpenampilan elegan dengan tatapan tajam itu, langsung mencium adanya perubahan atmosfer di rumah kakaknya. Alvaro, Lara, sapa Catherine dengan ciuman di pipi, sebelum matanya tertuju pada Jordi yang sedang duduk di sofa bersama Lara, belajar mengenali huruf dengan bantuan seorang pengasuh. Dan, siapa ini? Alvaro tampak sedikit gugup. Catherine, ini adalah Arka, anak kami. Wajah Catherine berubah pucat, lalu merah padam. Apa? Arka? Alvaro, kamu tidak serius. Lihatlah dirinya, Catherine, kata Lara dengan suara lembut namun tegas. Tangannya melindungi bahu Jordi. Dan lihat tanda lahirnya. Catherine mendekat dengan langkah cepat, matanya menyelidiki wajah Jordi seperti sedang memeriksa barang palsu. Banyak anak memiliki tanda lahir. Ini tidak membuktikan apapun. Ia berbalik pada Alvaro dengan ekspresi marah. Kamu harus berpikir jernih, Alvaro. Kita tidak bisa membiarkan sembarang anak masuk ke keluarga kita hanya karena Lara. Hati-hati dengan kata-katamu, Catherine. Potong Alvaro dengan suara rendah penuh peringatan. Berapa banyak penipu yang sudah mencoba mengklaim sebagai Arka selama bertahun-tahun? Catherine tidak menyerah. Kita hampir tertipu oleh 2 keluarga yang menyamar anak mereka sebagai Arka. Apa yang membuat kali ini berbeda? Kamu tidak mengerti, Catherine. Lara membela. Dia ingat lagu yang selalu kunyanyikan untuknya. Dia ingat kalung mutiaraku. Memori bisa diatur, Lara, bantah Catherine dengan dingin. Siapapun bisa memberitahunya hal-hal seperti itu. Jordi merasa semakin tidak nyaman dengan setiap kata yang diucapkan Catherine. Ia merasa seperti barang yang sedang diperdebatkan, dan pandangan sinis Catherine membuatnya ingin bersembunyi. Apa yang kamu sarankan, Catherine? Tanya Alvaro dengan nada frustrasi. Tes DNA, jawab Catherine tanpa ragu. Itu satu-satunya cara untuk memastikan. Jika dia benar-benar keponakanku, maka tidak ada salahnya melakukan tes. Jika tidak, ia tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi tatapannya pada Jordi cukup jelas. Lara menggenggam tangan Jordi lebih erat. Tapi, Alvaro, kita sudah yakin. Catherine benar, kata Alvaro dengan berat hati. Kita butuh bukti konkret. Bukan hanya untuk kita, tetapi untuk seluruh keluarga, untuk perusahaan. Kita tidak bisa menghindari kenyataan ini. Jordi merasa dadanya sesak. Apakah dengan tes ini, saya bisa membuktikan bahwa saya memang anak ibu dan bapak? Alvaro menatapnya dengan penuh kasih sayang. Ini bukan tentang kita tidak mempercayaimu, nak. Ini tentang memastikan segala sesuatu secara legal dan resmi. Keesokan harinya, seorang dokter datang ke rumah dengan peralatan tes DNA. Ruang keluarga yang biasanya hangat tiba-tiba terasa seperti ruang pemeriksaan yang steril dan menakutkan. Ini tidak akan sakit, nak, kata dokter itu ramah saat menyiapkan alat usap mulut. Kamu hanya perlu membuka mulut dan biarkan saya mengusap bagian dalam pipimu. Jordi patuh membuka mulut. Matanya mencari Lara yang berdiri di sampingnya dengan wajah tegang. Tenang, sayang, bisik Lara, memegangi bahu Jordi. Prosedurnya hanya berlangsung beberapa menit, tetapi ketegangan di ruangan itu terasa seperti berjam-jam. Alvaro, Lara,
dan Catherine semua memberikan sampel mereka untuk perbandingan. Hasilnya akan keluar dalam 3 hari, kata dokter setelah selesai. Saya akan mengirimkannya langsung ke sini. Setelah dokter pergi, Catherine mendekati Jordi dengan ekspresi yang sedikit melunak. Kamu mengerti, kan? Ini harus dilakukan? Keluarga Raven memiliki tanggung jawab besar. Kita tidak bisa mengambil risiko. Jordi mengangguk. Tidak berani berkata-kata. Dalam hatinya, keraguan mulai menggerogoti. Bagaimana jika ternyata ia bukan Arka? Bagaimana jika semua ini hanya kebetulan belaka? Ia ingat Pak Tono yang selalu berkata, jangan pernah berharap terlalu tinggi, Jordi, supaya kau tidak kecewa. Malam itu, Jordi tidak bisa tidur. Ia merayap keluar kamar dan duduk di tangga besar, memandang bulan melalui kaca jendela tinggi. Ia mendengar suara bisikan dari ruang kerja Alvaro. Aku tahu ini sulit bagimu, Lara, tapi kita harus realistis, kata suara Alvaro. Tapi hatiku berkata dia adalah Arka. Alvaro, aku bisa merasakannya, jawab Lara, suaranya bergetar. Kita semua berharap demikian. Tapi bayangkan jika tidak, lebih baik kita tahu sekarang daripada nanti. Jordi merasa dadanya sakit mendengar percakapan itu. Ia kembali ke kamarnya dan mengambil foto lama Arka kecil yang diberikan Alvaro. Ia membandingkan wajah di foto dengan bayangannya di cermin. Apakah mereka benar-benar mirip? Ataukah ia hanya melihat apa yang ingin ia lihat? 3 hari menunggu terasa seperti 3 tahun. Setiap kali bel berbunyi, Jordi menahan napas. Setiap kali telepon berdering, jantungnya berdebar kencang. Pada hari ketiga, saat mereka sedang sarapan, Ibu Sari membawa sebuah amplop coklat tebal. Hasil tesnya sudah datang, Tuan, katanya dengan suara gemetar. Alvaro menerima amplop itu dengan tangan yang sedikit bergetar. Lara berdiri dan berjalan mendekat. Tangannya menggenggam erat tangan Jordi. Buka, Alvaro, desis Catherine yang juga hadir. Matanya tajam penuh antisipasi. Dengan napas berat, Alvaro merobek amplop itu dan mengeluarkan selembar kertas. Matanya menyusuri setiap baris laporan. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apapun. Bagaimana? Tanya Lara, tidak sabar. Alvaro mengangkat kepalanya. Matanya berkaca-kaca. Ia memandang Jordi, lalu Lara, sebelum akhirnya tersenyum. Senyum paling lega dan bahagia yang pernah Jordi lihat. 99,9%. Katanya, suaranya pecah oleh emosi. Dia adalah anak kita. Dia adalah Arka. Lara menangis terseduh-seduh, meraih Jordi dalam pelukan erat. Aku tahu. Aku selalu tahu. Bahkan Catherine terlihat tersentuh, meski masih ada keraguan di matanya. Baiklah, kalau begitu selamat datang kembali, Arka. Tapi di balik kegembiraan ini, Jordi memperhatikan bagaimana Catherine segera mengambil laporan DNA itu dan memeriksanya sendiri, seolah tidak percaya pada kata-kata Alvaro. Dan dalam hati kecilnya, Jordi mulai menyadari bahwa perjuangannya untuk diterima di keluarga ini mungkin belum benar-benar berakhir. Ketegangan di ruang makan keluarga Raven pagi itu begitu pekat, hampir-hampir terasa secara fisik. Jordi duduk di antara Alvaro dan Lara, tangan mereka masing-masing memegangi tangannya dengan erat, seolah takut ia akan menghilang jika melepaskannya. Catherine duduk di seberang mereka. Wajahnya adalah topeng ketidakpercayaan yang tersamar rapi, meski jari-jarinya yang memegang gagang gelas kopi bergetar halus. Seharusnya sudah tiba pagi ini, gumam Alvaro untuk ke-10 kalinya. Matanya tak lepas dari jam dinding antik yang berdetak dengan suara keras di keheningan ruangan. Setiap detakan jarum jam terasa seperti pukulan gantung bagi Jordi, yang merasa tenggorokannya kering dan perutnya mual. Ibu Sari, panggil Lara saat pengurus rumah tangga itu lewat. Tolong pastikan tidak ada yang mengganggu pengiriman hari ini. Sudah saya perintahkan, Nyonya, jawab Ibu Sari dengan suara lembut, meski matanya juga menunjukkan kecemasan. Seluruh staf rumah tangga telah mendengar desas-desus tentang anak tuan mereka yang kembali, dan suasana rumah yang biasanya tenang kini dipenuhi bisikan-bisikan penuh harap dan rasa ingin tahu. Tiba-tiba, langkah cepat terdengar dari lorong. Semua kepala menoleh ke arah pintu. Rudy, sopir keluarga, muncul dengan sebuah amplop coklat tebal di tangannya. Tuan, ini baru saja diantar oleh kurir khusus dari laboratorium, ucap Rudy,
mengulurkan amplop itu kepada Alvaro dengan tangan sedikit gemetar. Alvaro menerima amplop itu seolah-olah itu adalah benda paling berharga sekaligus paling berbahaya di dunia. Jari-jarinya yang biasanya mantap sekarang terlihat kaku dan canggung saat merobek segel amplop. "Alvaro, cepat!" desis Lara. Tangannya mencengkeram lengan suaminya. Jordi merasa seperti tidak bisa bernapas. Ia memandangi wajah Alvaro yang tegang, mencoba membaca setiap perubahan ekspresi. Catherine telah berdiri dan sekarang berdiri di belakang kursi Alvaro. Matanya tajam menatap kertas yang dikeluarkan dari amplop. Dunia seakan berhenti ketika Alvaro mulai membaca. Wajahnya yang semula tegang perlahan-lahan berubah. Garis-garis kerutan di dahinya semakin dalam saat matanya menyusuri setiap baris teks di kertas itu. Kemudian, sesuatu yang ajaib terjadi. Dengan perlahan, sangat perlahan, sudut bibirnya mulai bergetar, lalu naik membentuk senyuman kecil yang gemetar. "Lara," bisiknya, suaranya serak dan nyaris tak terdengar. "Apa?" "Katakan, Alvaro," pinta Lara, tidak sabar. Alvaro mengangkat kepalanya. Air mata sudah mengalir deras di pipinya. Namun senyum di wajahnya adalah senyum paling bahagia dan lega yang pernah dilihat siapapun di ruangan itu. 99,9%. Ia mengatakannya dengan suara yang pecah oleh tangis dan kebahagiaan. Dia adalah anak kita. Jordi adalah Arka kita." Lara menjerit kecil, lalu menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya terguncang oleh isak tangis yang dalam dan melegakan. "Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku tahu. Aku selalu tahu." Dia kemudian meraih Jordi, Arka, dan menariknya ke dalam pelukan yang begitu erat, seolah ingin memastikan bahwa ini bukan mimpi. "Anakku. Anakku sudah kembali padaku." Jordi, sekarang resmi Arka, merasa matanya juga berkaca-kaca. Pelukan Lara kali ini terasa berbeda, lebih tulus, lebih dalam, tanpa keraguan sedikit pun. Rasanya seperti akhirnya menemukan potongan puzzle yang hilang dari dirinya sendiri. "Selamat, Alvaro," kata Catherine, memecah momen haru itu. Suaranya datar, tidak selaras dengan kegembiraan di ruangan itu. "Boleh saya lihat laporannya?" Alvaro, yang masih terhanyut emosi, dengan senang hati memberikan kertas itu kepada adiknya. "Lihatlah, Catherine. Lihatlah buktinya." Catherine mengambil laporan DNA itu dan membacanya dengan saksama. Jordi, Arka, memperhatikan bagaimana alis Catherine berkerut sedikit, bagaimana bibirnya mengencang, sebelum akhirnya ia mengembalikan kertas itu dengan ekspresi yang dipaksakan untuk terlihat bahagia. "Ya, memang terbukti," katanya, lalu memandang Arka. "Selamat datang kembali, keponakanku." Tapi ada sesuatu dalam tatapan Catherine yang membuat Arka merasa tidak nyaman. Sebuah kilatan cepat di matanya yang tidak sejalan dengan kata-kata selamatnya. "Kita harus merayakannya," seru Alvaro, bangkit dari kursinya dan memeluk istri dan anaknya sekaligus. "Aku akan memesan makan malam spesial, dan kita akan mengumumkan kabar baik ini kepada seluruh keluarga." "Alvaro," Lara memegang wajah suaminya. Matanya masih basah oleh air mata. 8 tahun, akhirnya doa kita terjawab. Arka melihat bagaimana Lara sekarang memandangnya, dengan mata penuh cinta tanpa syarat, tanpa bayangan keraguan yang selama ini menghantuinya. Rasanya seperti akhirnya bisa bernapas lega setelah menahan napas sangat lama. "Ibu, Bapak," ucap Arka untuk pertama kalinya tanpa ragu-ragu, dan kali ini, kata-kata itu terasa benar di hatinya. Tapi saat keluarga Raven bersiap untuk merayakan reuni mereka, Arka tidak bisa mengabaikan perasaan aneh tentang cara Catherine melihatnya, seperti seorang pemain catur yang baru saja melihat langkah tak terduga dari lawannya, dan sekarang harus menyusun strategi baru. Catherine mengangkat gelas kopinya. Untuk Arka, yang akhirnya pulang ke rumah. Namun, dalam hatinya, Arka tahu, perjalanannya untuk benar-benar diterima di keluarga Raven mungkin baru saja dimulai. Kegembiraan atas hasil tes DNA yang positif masih menggantung manis di udara rumah keluarga Raven, ketika pagi berikutnya dimulai dengan sebuah upacara kecil yang penuh makna. Ruang keluarga telah diatur sedemikian rupa dengan bunga-bunga segar, dan di tengah ruangan berdiri sebuah meja kayu antik tempat beberapa benda diletakkan dengan rapi. Arka, yang masih terbiasa dipanggil Jordi, berdiri di antara Alvaro dan Lara,
mengenakan setelan baru yang dibuat khusus untuknya. Kainnya yang halus masih terasa asing di kulitnya, membuatnya ingin menggaruk-garuk lengannya yang tiba-tiba gatal. "Sudah waktunya, Nak," kata Alvaro dengan suara lembut namun penuh kebanggaan. "Hari ini, kita secara resmi mengembalikan namamu yang sebenarnya." Lara memegang erat tangan Arka. "Kami ingin melakukan upacara kecil ini untuk secara simbolis menyambutmu kembali ke keluarga, Arka." Ibu Sari dan beberapa staf rumah tangga lainnya berdiri di samping, menyaksikan dengan mata berkaca-kaca. Hanya Katerine yang absen, dengan alasan ada pertemuan bisnis yang mendesak. Di atas meja, terdapat beberapa benda, sebuah Alkitab keluarga tua, sertifikat hasil tes DNA, dan sebuah kotak kayu ukir yang indah. "Arka Satria Raven," ucap Alvaro dengan suara hikmat. "Ini adalah namu yang diberikan oleh ibumu saat kamu lahir. Arka berarti cahaya pertama di ufuk timur. Kamu memang menjadi cahaya bagi hidup kami. Satria adalah nama kakekmu dari pihak ibu, seorang pejuang yang pantang menyerah." Arka memperhatikan setiap kata dengan serius, mencoba membuat dirinya terbiasa dengan nama barunya. "Tapi, semua orang memanggil saya Jordi selama ini." "Kami mengerti itu akan butuh waktu," ujar Lara memahami. "Tapi penting bagimu dan bagi kami untuk mengembalikan identitasmu yang sebenarnya." Alvaro membuka kotak kayu itu. Di dalamnya terbaring sebuah kalung emas dengan liontin berbentuk matahari, persis seperti makna nama Arka. "Ini hadiah untuk ulang tahunmu yang pertama. Kami menyimpannya selama ini, berharap suatu hari bisa mengenakannya lagi padamu." Dengan tangan gemetar, Alvaro mengenakan kalung itu di leher Arka. Logam dingin itu menyentuh kulitnya, membuatnya bergidik. "Selamat datang di rumah, Arka Satria Raven," kata Alvaro, suaranya bergetar oleh emosi. Lara memeluknya erat. "Anakku tersayang." Setelah upacara singkat itu, Arka dibawa ke kamarnya yang baru, sebuah suite mewah yang 5 kali lebih besar dari gubuk kardusnya di kolong jembatan. Kamar itu penuh dengan mainan mahal, buku-buku bersampul kulit, dan peralatan elektronik tercanggih. "Semua ini untuk saya?" tanya Arka tak percaya. Jarinya menyentuh lemari berisi pakaian-pakaian baru yang masih berlabel. "Tentu saja, sayang," jawab Lara bangga. "Kami ingin mengganti semua yang terampas darimu selama ini." Tapi kemewahan ini justru membuat Arka merasa semakin tidak nyaman. Ia berjalan mendekati jendela besar yang menghadap ke taman belakang. Dari sini, ia bisa melihat air mancur dan kolam renang berpemanas. Bisakah saya menyimpan beberapa baju lama saya?" tanyanya dengan suara kecil. Alvaro dan Lara bertukar pandang. "Tentu saja, Nak," kata Alvaro akhirnya. "Tapi mungkin lebih baik disimpan sebagai kenangan. Kamu perlu menyesuaikan diri dengan kehidupan barumu." Hari itu diisi dengan berbagai aktivitas yang membuat Arka kewalahan. Seorang guru privat datang untuk mengajarnya membaca dan menulis dengan benar. Seorang ahli etiket mengajarinya tata krama di meja makan, dan seorang dokter memeriksa kesehatannya secara menyeluruh. Saat makan malam, meja kembali dipenuhi dengan peralatan makan yang membuatnya bingung. Ada begitu banyak garpu, sendok, dan pisau dengan berbagai ukuran. "Yang ini untuk salad," bisik Lara dengan sabar, menunjukkan garpu kecil di paling kiri. "Dan yang ini untuk hidangan utama." Arka mencoba mengingat semua petunjuk itu, tapi kepalanya pusing. Saat ia tanpa sengaja menggunakan sendok sup untuk memakan salad, ia melihat Ibu Sari berusaha menyembunyikan senyum kecil. "Tidak apa, Nak," kata Alvaro menyemangati. "Kamu akan segera terbiasa." Tapi yang paling membuat Arka tersiksa adalah saat ia harus menghadapi Katerine yang akhirnya muncul untuk makan malam. "Jadi, Arka," kata Katerine sambil memotong dagingnya dengan elegan, "apa kau sudah merasa nyaman dengan kehidupan barumu?" Arka mengangguk, tidak berani berkata-kata. "Kau harus bersyukur, anak muda," lanjut Katerine. "Tidak setiap anak jalanan mendapat kesempatan seperti ini." "Katerine," tegur Alvaro. "Apa? Aku hanya mengingatkannya untuk bersyukur," kata Katerine dengan senyum tipis. Dia perlu menyadari betapa beruntungnya dia. Setelah makan malam, Arka mengurung diri di kamarnya. Ia membuka lemari dan menemukan pakaian lamanya yang sudah dicuci bersih dan disetrika rapi.
Ia mengambil kemeja lusuh yang dulu selalu ia pakai berjualan kopi, dan mendekatkannya ke hidungnya. Aroma kopi dan jalanan sudah hilang, digantikan wangi pelembut pakaian yang mahal. Tiba-tiba, ada ketukan di pintu. "Boleh ibu masuk?" Lara masuk dengan membawa 2 gelas coklat panas. "Ibu lihat kamu tidak bahagia, nak." Arka menunduk, masih memegang erat kemeja lamanya. "Semuanya terlalu banyak, Ibu. Saya merasa seperti orang asing di kulit sendiri." Lara duduk di sampingnya dan memeluknya. "Ibu mengerti. Semua ini memang terlalu cepat. Tapi ibu janji, kami akan membantumu melalui semuanya. Ibu tidak akan malu punya anak seperti saya? Anak yang tidak tahu cara pakai sendok yang benar? Yang tidak bisa baca dengan lancar? Malu?" Lara terlihat tersentuh. "Ibu bangga padamu. Kamu adalah pejuang yang kuat. Yang lain tidak akan bertahan sepertimu." Ia menatap mata Arka. "Kamu adalah anak kami, Arka. Tidak peduli bagaimana caramu menggunakan sendok." Untuk pertama kalinya sejak tiba di rumah ini, Arka merasa sedikit lebih ringan. Mungkin, dengan waktu, ia bisa menemukan keseimbangan antara Jordi si penjual kopi dan Arka Satria Raven. Tapi saat ia melihat kalung emas di cermin, dan mengenakan kemeja lamanya yang sudah bersih, ia tahu perjalanannya untuk memadukan kedua identitas itu masih sangat panjang. Dan entah mengapa, bayangan tatapan sinis Katerine terus menghantuinya, mengingatkannya bahwa tidak semua orang di rumah ini senang dengan kepulangannya. Kantor Katerine di lantai 25 gedung Raven Corporation memancarkan aura kekuasaan dan efisiensi. Dinding kaca dari lantai ke langit-langit memperlihatkan pemandangan kota yang megah. Tapi sore ini matanya tidak menikmati pemandangan itu. Ia berdiri menghadap jendela, telepon terselip di antara telinga dan bahunya, sementara jari-jarinya yang bercat kuku merah mengetuk-ngetuk kaca dengan ritme gugup. "Sudah jelas, dokter, saya butuh laporan itu sebelum akhir pekan," katanya dengan suara rendah namun penuh wibawa. "Ya, tentang kondisi mental Lara Raven." "Tidak, ini untuk asuransi kesehatan keluarga." Ia mendengarkan beberapa saat, senyum tipis muncul di bibirnya. "Tentu, kontribusi untuk penelitian Anda tidak menjadi masalah. Yang penting saya dapat laporan yang akurat." Begitu menutup telepon, Katerine berbalik menghadapi meja kerjanya yang besar. Foto keluarga, diambil bertahun-tahun lalu sebelum Arka hilang, terpajang di bingkai perak. Dalam foto itu, ia berdiri di samping Alvaro dengan senyum lebar, sementara Lara duduk memegang bayi Arka. Katerine mengambil foto itu, matanya menyipit. "Kau terlalu lemah, Lara," bisiknya pada foto itu. 8 tahun meratapi anak hilang, dan sekarang kau menerima begitu saja anak jalanan itu sebagai penggantinya. Ketukan di pintu membuatnya terkejut. "Masuk." Seorang wanita muda dengan kacamata dan berpakaian rapi masuk dengan beberapa dokumen. "Laporan keuangan triwulan ini, Ibu Katerine. Dan ada pesan dari Tuan Alvaro. Beliau meminta jadwal pertemuan keluarga besok malam." Katerine mengambil dokumen itu. "Pertemuan keluarga? Untuk apa?" "Untuk memperkenalkan Tuan Arka secara resmi kepada keluarga besar, Bu." Wajah Katerine berkerut. "Tentu saja." Ia menghela napas. "Sandi, apakah kau pernah berpikir betapa kebetulannya bahwa anak itu muncul tepat ketika divisi baru saya hampir disetujui?" Sandi, asistennya, tampak bingung. "Maksud ibu?" "Tidak penting," Catherine menggeleng. "Siapkan mobil. Saya akan pulang lebih awal hari ini." Perjalanan pulang ke rumah keluarga Raven diisi dengan rencana-rencana yang berputar di kepalanya. Ia masih tidak bisa menerima bahwa anak jalanan itu, dengan pakaian lusuh dan tatapan polosnya, bisa menjadi pewaris sah perusahaan yang ia bantu bangun dari nol. Saat tiba, ia menemukan Lara dan Arka di taman belakang. Lara sedang mengajarkan Arka cara memegang garpu dan pisau dengan benar, sementara Arka terlihat berusaha keras namun masih canggung. "Lihatlah pemandangan yang menyentuh hati," sapa Katerine dengan nada sedikit sinis. Lara menoleh, senyumnya sedikit memudar. "Katerine, kau pulang awal hari ini. Urusan di kantor sudah selesai." Katerine mendekat,
memperhatikan cara Arka memegang pisau. Sepertinya masih butuh banyak penyesuaian. Ya. Arka menunduk, merasa dipermalukan. Saya sedang belajar, Tante. Tentu saja, kata Katerine sambil duduk di kursi taman. Kau harus belajar cepat. Nak, keluarga Raven memiliki reputasi untuk dijaga. Kau tidak ingin mempermalukan orang tuamu di depan publik, bukan? Catherine, tolong. Lara memperingatkan dengan lembut. Dia sudah berusaha keras. Kita semua berusaha keras, Lara, balas Catherine tajam. Aku berusaha keras menjaga perusahaan tetap berjalan saat kau tidak dalam kondisi terbaikmu. Lara mengatupkan bibirnya. Wajahnya memerah. Saya sedang membaik, berkat kembalinya Arka. Ya, tentang itu. Catherine mengambil anggur dari nampan yang dibawa pelayan. Apa kau tidak berpikir semua ini terlalu mudah? Setelah 8 tahun pencarian, tiba-tiba dia muncul begitu saja di pinggir jalan. Arka merasa dadanya sesak. Saya tidak meminta semua ini, Tante. Tentu tidak, Nak, kata Catherine dengan senyum yang tidak sampai ke matanya. Tapi kebetulan yang menguntungkan, bukan? Dari penjual kopi menjadi pewaris salah satu perusahaan terbesar di negara ini. Malam itu, saat keluarga makan malam, Catherine melancarkan serangan berikutnya. Alvaro, tentang divisi baru yang kita bicarakan, mulainya saat hidangan penutup disajikan. Aku pikir kita perlu menunda peluncurannya. Alvaro mengernyit. Menunda? Tapi kita sudah merencanakan ini selama berbulan-bulan. Dengan segala perubahan di keluarga kita akhir-akhir ini, Catherine memandang Arka, aku pikir lebih baik fokus pada penyesuaian internal dulu. Arka merasa seperti benda yang menjadi alasan penundaan proyek penting. Saya tidak ingin mengganggu urusan perusahaan, Bapak. Kau tidak mengganggu, Nak, kata Alvaro tegas. Keluarga selalu menjadi prioritas. Tapi Catherine tidak menyerah. Oh, tentu tidak mengganggu. Hanya saja, beberapa investor mulai bertanya-tanya. Isu tentang stabilitas keluarga kita. Lara meletakkan sendoknya. Apa maksudmu, Catherine? Maksudku, beberapa orang khawatir dengan kondisimu, Lara. Dan sekarang dengan kedatangan Arka yang tiba-tiba. Catherine berpura-pata mengambil sesuap pencuci mulut. Mereka hanya ingin memastikan keputusan perusahaan tidak akan terpengaruh oleh faktor emosional. Arka tidak tahan lagi. Apakah Tante berpikir saya bukan Arka yang sebenarnya? Meski sudah ada tes DNA. Semua orang terkejut dengan keberaniannya. Catherine tersenyum. Seperti kucing yang berhasil memancing tikus keluar dari persembunyian. Tes DNA bisa saja akurat, tapi tidak menjawab semua pertanyaan. Bukan, katanya dengan lembut. Misalnya, bagaimana kau bisa bertahun-tahun tidak ditemukan? Di mana kau selama ini? Dan siapa sebenarnya Pak Tono itu? Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung di udara seperti pedang tajam. Arka tidak bisa menjawab, karena ia sendiri tidak tahu jawabannya. Sudah cukup, Catherine, kata Alvaro dengan suara tegas. Arka adalah anak kami, dan itu akhir dari pembicaraan. Tapi keraguan sudah ditabur. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak hasil tes DNA keluar, Arka melihat bayangan keraguan di mata Lara. Sebelum pergi ke kamarnya, Catherine berbisik pada Arka. Selamat datang di keluarga, keponakanku. Ingat, di dunia ini, tidak ada yang benar-benar gratis. Saat Arka berbaring di tempat tidur mewahnya, ia memandang langit-langit dan menyadari sesuatu. Rumah ini mungkin secara fisik lebih aman dari kolong jembatan, tapi bahaya yang mengancamnya sekarang jauh lebih licik dan berbahaya. Dan musuhnya bukan lagi kelaparan atau kedinginan, tapi seorang wanita elegan yang darahnya mengalir di pembuluh darah yang sama dengan ayahnya. Pertempuran untuk tempatnya dalam keluarga Raven baru saja dimulai. Mobil hitam yang sama yang pernah membawa Arka dari kehidupan lamanya, kini mengantarkannya ke gerbang sekolah bergengsi, Global Heights International School. Gedung-gedung megah dengan arsitektur modern dan lapangan hijau yang luas membuatnya merasa seperti memasuki dunia lain. Seragam barunya, kemeja putih dengan dasi dan blazer biru tua, terasa asing dan mengikat. Kamu akan baik-baik saja, Nak, kata Alvaro sambil menepuk pundak Arka.
Kepala sekolah sudah dihubungi dan tahu situasimu. Mereka akan menempatkanmu di kelas dengan guru pendamping. Lara membenarkan dasinya. Ingat, kamu adalah Arka Satria Raven. Kamu berhak berada di sini sama seperti yang lain. Tapi keyakinan orang tuanya tidak cukup untuk meredakan gemetar di tangannya saat ia melangkah keluar mobil. Gerbang sekolah itu terasa seperti pintu menuju arena pertarungan baru. Ruangan kepala sekolah, Dr. Evans, lebih menyerupai ruang tamu mewah daripada kantor sekolah. Wanita parubaya dengan rambut pendek rapi itu menyambutnya dengan hangat. Tapi Arka bisa merasakan tatapan penilaian yang cepat darinya. "Selamat datang, Arka," ucap Dr. Evans. "Kami senang akhirnya kamu bisa bergabung dengan kami. Saya sudah menugaskan seorang mentor untuk membantumu menyesuaikan diri." Tiba-tiba pintu terbuka dan seorang anak laki-laki seusianya masuk dengan percaya diri. Ia memiliki senyum rambut coklat tersisir rapi dan senyum yang terlalu sempurna. "Arka, ini Rohan, sepupumu," kata Dr. Evans. "Dia akan menjadi mentormu." Rohan mengulurkan tangan. "Selamat datang, sepupu. Aku sudah mendengar banyak tentangmu." Tapi saat berjabat tangan, Arka melihat sesuatu yang tidak tulus dalam mata Rohan. Senyumnya tidak sampai ke matanya yang berwarna coklat muda. Hari pertama berjalan dengan sulit. Meski memiliki Rohan sebagai mentor, Arka merasa semakin terisolasi. Rohan memperkenalkannya kepada teman-temannya dengan nada yang sedikit merendahkan. "Teman-teman, ini Arka. Dia tumbuh di lingkungan yang berbeda dari kita," kata Rohan saat istirahat, membuat beberapa anak lain tersenyum sinis. Saat pelajaran matematika, guru menanyakan soal dasar perkalian. Arka, yang hanya belajar berhitung dari transaksi jualan kopi, dengan percaya diri menjawab dengan benar. Tapi yang ia dapat bukanlah pujian. "Bagus sekali, Arka," kata guru itu dengan terkejut, seolah tidak menyangka anak jalanan bisa menghitung. Rohan berbisik pada teman di sebelahnya, cukup keras untuk didengar Arka. "Dia pasti sering menghitung uang receh." Tawa kecil mengikuti komentar itu. Makan siang adalah siksaan berikutnya. Arka duduk di meja panjang bersama Rohan dan kelompoknya. Saat ia tanpa sadar meniup sup panasnya sebelum meminumnya, kebiasaan dari hari-hari di jalanan, beberapa anak menertawakannya. "Di mana sopan santunmu?" tanya seorang anak perempuan dengan kepangan rambut sempurna. Rohan menyela sebelum Arka bisa menjawab. "Beri dia waktu. Dia belum terbiasa dengan cara kita di sini." Tapi yang membuat Arka paling tersinggung adalah pelajaran bahasa Inggris. Guru memintanya membaca paragraf sederhana, tapi kata-kata asing itu membuatnya terbata-bata. Setiap kali ia salah mengucapkan, Rohan membantu dengan mengoreksinya di depan seluruh kelas, membuatnya semakin malu. "Kamu harus berusaha lebih keras, Arka," kata Rohan setelah kelas. Keluarga Raven memiliki standar tinggi. Sore itu, saat menunggu jemputan di lobi sekolah, Arka mendengar percakapan dari balik pintu terbuka ruang guru. "Tidak adil bagi siswa lain," kata suara Rohan. "Dia jelas tidak siap secara akademis. Mungkin lebih baik dia mulai dari kelas remedial." Guru menanggapi, tapi Dr. Evans ingin dia diberi kesempatan. "Tentu. Tapi apakah itu adil bagi yang lain? Nilai rata-rata kelas bisa turun." Arka merasa seperti ditampar. Sepupunya sendiri yang seharusnya membantunya, justru berusaha menjatuhkannya. Di mobil dalam perjalanan pulang, Alvaro menanyakan hari pertamanya. "Bagaimana sekolah, Nak?" Arka memandang keluar jendela. "Baik, Bapak." "Rohan membantumu?" "Katerine bilang dia bersedia menjadi mentormu." Arka mengatupkan bibir. "Ya, dia sangat membantu." Tapi malam itu, Lara menemukan Arka di perpustakaan, berusaha keras memahami buku pelajaran bahasa Inggrisnya. "Arka, sudah larut, Nak. Saya harus mengejar, Ibu. Saya tidak mau mempermalukan keluarga." Lara duduk di sampingnya. "Apakah terjadi sesuatu di sekolah?" Dengan mata berkaca-kaca, Arka akhirnya bercerita tentang Rohan dan semua penghinaan halus yang ia terima sepanjang hari. Lara mendengarkan dengan wajah semakin muram. "Ibu akan bicara dengan Katerine tentang ini." "Tidak, Ibu," protes Arka.
Itu hanya akan membuat segalanya lebih buruk. Biar saya hadapi sendiri. Tapi, saya sudah bertahan di jalanan selama bertahun-tahun, Ibu, kata Arka dengan keyakinan yang mengejutkan. Saya bisa bertahan di sekolah ini. Keesokan harinya, Arka kembali ke sekolah dengan tekad baru. Saat Rohan mendekatinya dengan senyum palsunya, Arka langsung menyergap. Terima kasih atas bantuanmu kemarin, Rohan. Tapi aku rasa aku tidak butuh mentor lagi. Rohan terkejut. Tapi Bibi Katerine. Bibi Katerine bukanlah kepala sekolah di sini, potong Arka. Aku bisa mengurus diriku sendiri. Tapi Rohan tidak menyerah. Di pelajaran olahraga, saat pertandingan sepak bola, ia dengan sengaja mengoper bola terlalu keras ke arah Arka, membuatnya terjatuh. Saat Arka bangun dengan lutut berdarah, Rohan bergegas mendekat. Maaf, sepupu. Aku lupa kamu tidak terbiasa bermain bola. Tapi kali ini, Arka tidak diam saja. Dengan suara cukup keras untuk didengar sekitar, ia menjawab, tidak masalah. Di jalanan, aku terbiasa menghadapi hal yang jauh lebih berbahaya dari sekedar tendangan bola. Beberapa anak yang mendengar terlihat terkesan. Seseorang bahkan membantu Arka berdiri. Rohan tersipu malu. Untuk pertama kalinya, senyum palsunya hilang, digantikan oleh kemarahan yang tersamar. Pulang sekolah, saat mereka menunggu jemputan, Rohan mendekati Arka. Kau pikir kau bisa mengalahkanku? Keluarga ini sudah kubangun hubungannya selama bertahun-tahun. Kau hanya pendatang baru. Arka menatapnya dengan tenang. Aku tidak ingin mengalahkan siapapun. Aku hanya ingin menjadi diriku sendiri. Tapi dalam hatinya, Arka tahu, ini bukan hanya tentang sekolah atau persaingan antar sepupu. Ini adalah bagian dari pertarungan yang lebih besar. Pertarungan untuk tempatnya dalam keluarga Raven. Dan Rohan hanyalah pion dalam permainan yang lebih besar yang dimainkan Katerine. Dengan lutut yang masih perih dan hati yang terluka, Arka menyadari sesuatu. Mungkin sekolah ini tidak jauh berbeda dengan jalanan. Hanya saja, di sini, luka yang diberikan lebih halus, tapi sama menyakitkannya. Tekanan selama seminggu di sekolah dan lingkungan keluarga Raven yang penuh dengan aturan tak terucap akhirnya mencapai puncaknya. Arka terbangun dengan keringat dingin. Mimpi buruk tentang Rohan dan tatapan sinis Katerine masih membayanginya. Matahari belum sepenuhnya terbit ketika ia memandangi langit-langit kamarnya yang tinggi, merasa seolah-olah dinding-dinding mewah itu perlahan-lahan mengurungnya. Dulu, saat saya merasa sesak, saya selalu lari ke atap gedung tertinggi di dekat jembatan. Bisiknya pada diri sendiri, mengenang hari-hari ketika kebebasan adalah satu-satunya harta yang ia miliki. Dengan gerakan diam-diam, ia mengenakan pakaian sederhana yang disimpannya di lemari, jeans usang dan kaos yang sudah pudar, satu-satunya peninggalan dari kehidupan lamanya yang tidak dibuang oleh staf rumah tangga. Ia menyelinap keluar dari kamarnya, melewati koridor sunyi yang hanya diterangi lampu-lampu kecil, menghindari kamar pengasuh yang bertugas mengawasinya. Di mana Tuan Arka? Terdengar suara Ibu Sari dari dapur saat Arka hampir sampai di pintu depan. Dengan jantung berdebar kencang, ia bersembunyi di balik tirai tebal, menunggu sampai suara itu menjauh. Ini adalah keterampilan bertahan hidup yang ia kuasai dengan baik, menjadi tak terlihat. Begitu berada di luar gerbang utama, Arka menarik napas dalam-dalam. Udara pagi yang segar terasa berbeda di sini, terlalu bersih, terlalu wangi, tidak seperti udara berdebu dan bau polusi yang ia rindukan. Dengan langkah cepat, ia berjalan menuju halte bus terdekat, mengandalkan ingatannya tentang rute kota. Saya harus membayar dengan apa? Tanyanya pada sopir bus saat naik, menyadari bahwa ia tidak membawa uang, sesuatu yang tidak pernah terjadi dalam hidupnya yang lama. Sopir bus yang ramai itu meliriknya. Lain kali bawa uang, nak. Seorang wanita tua di belakangnya menyodorkan uang. Sudah, Bu biayai. Arka tersenyum getir. Dulu, dialah yang sering membantu orang lain dengan uang recehnya. Kini posisinya terbalik. Perjalanan menuju daerah bawah jembatan terasa seperti pulang ke rumah. Suara klakson, teriakan pedagang, dan bau asap knalpot adalah musik dan wewangian yang ia kenal baik. Saat turun dari bus, ia berjalan menyusuri jalan-jalan sempit dengan keyakinan. Setiap langkah membawanya semakin dekat ke masa lalunya. Tapi saat sampai di tempatnya dulu berjualan, jantungnya hampir berhenti. Gerobak kopinya sudah hilang.
Tempat itu kini ditempati oleh seorang penjual sate yang tidak ia kenal. "Gerobak kopi yang biasanya di sini?" tanyanya pada penjual sate. "Oh, si Jordi? Sudah lama tidak kelihatan. Katanya dia diambil orang kaya." "Ya? Gerobaknya dibeli sama preman sekitar, lalu dibuang." Arka merasa seperti ditinju. Gerobak itu adalah satu-satunya penghubungnya dengan Pak Tono, dengan kehidupan lamanya. Kini itu pun sudah hilang. "Duduk saja, Nak. Makan sate saya," tawar penjual sate. Tapi sebelum Arka sempat menjawab, sebuah suara familiar memanggilnya. "Jordi, apa benar ini kamu?" Arka berbalik dan melihat Bima, teman seperjuangannya, sesama anak jalanan yang dulu sering tidur bersamanya di kolong jembatan ketika malam terlalu dingin. Bima tampak lebih kurus. Bajunya lebih compang-camping dari yang ia ingat. "Bima." Arka memeluk temannya erat-erat. "Kami dengar kamu diambil orang kaya. Katanya kamu ternyata anak orang tajir yang hilang," kata Bima, memandangi pakaian Arka yang meski sederhana, masih terlihat terlalu bagus untuk anak jalanan. "Ternyata benar. Ya? Sekarang kamu jadi orang beres." Arka menunduk. Saya tidak yakin, Bima. Semuanya begitu rumit di sana." Bima memimpinnya ke tempat mereka dulu sering berkumpul. Sebuah ruang kosong di bawah jembatan yang dihiasi mural warna-warni. Beberapa anak jalanan lain sedang berkumpul di sana, dan mereka semua terkejut melihat Arka. "Jordi, kamu kembali. Kami kira kamu sudah lupa sama kami." Arka duduk di lantai beton yang familiar, merasa lebih nyaman di sini daripada di sofa kulit mewah kamarnya. "Saya tidak bisa melupakan kalian. Hidup di sana berbeda." Bima duduk di sampingnya. "Ceritakan, seperti apa hidup di istana?" Arka menghabiskan 1 jam berikutnya bercerita tentang sekolah mewah, makanan lezat, dan kamar besar. Tapi yang ia tekankan adalah perasaan terisolasi, tatapan sinis Katerine, dan ejekan Rohan di sekolah. "Jadi, meski kaya, tetap saja menyebalkan, ya?" simpul Bima. "Kadang saya merasa lebih bebas di sini, aku Arka. Di sini, saya tidak harus berpura-pura menjadi seseorang yang bukan diri saya." Seorang anak perempuan kecil bernama Sari memberikan Arka semangkuk bakso yang mereka beli patungan. "Kami kangen kopimu, Jordi. Kopi di sini tidak seenak buatanmu." Arka tersenyum getir. "Saya juga kangen membuat kopi." Saat itulah sebuah ide muncul di kepalanya. "Bima, bisakah kalian membantu saya mencari gerobak kopi lama saya? Kata penjual sate tadi dibeli preman dan dibuang." Bima mengangguk antusias. "Tentu, kita bisa mencari di tempat pembuangan akhir. Tapi, untuk apa? Kan sekarang kamu tidak perlu jualan kopi lagi." "Untuk mengingat siapa saya sebenarnya," jawab Arka dengan mata berbinar. Pencarian mereka membawa mereka ke tempat pembuangan akhir di pinggir kota. Tempat yang kotor dan bau, tapi justru membuat Arka merasa hidup kembali. Di antara tumpukan sampah, mereka akhirnya menemukan gerobak kopinya. Rusak parah, rodanya bengkok, dan catnya terkelupas, tapi masih bisa dikenali. "Jordi, lihat," seru Bima. Arka berlari mendekat, matanya berkaca-kaca. Ia menyentuh gerobak itu dengan penuh kerinduan. "Ini dia." "Tapi untuk apa gerobak rusak begini?" tanya Sari. "Ayah saya, maksud saya, Tuan Alvaro, berjanji akan menyimpannya untuk saya. Tapi mereka menyimpannya di gudang yang bersih dan steril. Ini perlu tetap seperti ini, sebagai pengingat." Saat mereka berdiri di sekitar gerobak rusak itu, tiba-tiba telepon Arka berdering. Ia melihat nama Ibu Lara di layar. "Arka, di mana kamu? Kami khawatir sekali." Suara Lara terdengar panik di telepon. Saya di bawah jembatan, Ibu, dengan teman-teman lama. "Tunggu di sana, Ibu jemput." Tak lama kemudian, mobil Mercedes hitam yang sama yang dulu membawanya dari tempat ini, kembali muncul. Lara turun dengan wajah pucat dan khawatir. "Arka, kamu baik-baik saja?" Lara memeluknya erat. "Saya baik, Ibu. Hanya merindukan tempat ini." Lara memandangi sekeliling,
Anak-anak jalanan yang memperhatikannya dengan takut-takut, lingkungan kumuh, dan gerobak rusak yang sedang dipelototi Arka. Ini adalah bagian dari hidupmu, Nak, bisik Lara akhirnya. Kami tidak akan pernah memintamu melupakannya. Bima memberanikan diri mendekat. Jordi, maksud saya Arka, adalah keluarga kami, Bu. Dia saudara kami. Lara tersentuh. Terima kasih sudah menjaga anak saya selama ini. Dalam perjalanan pulang, dengan gerobak rusak itu dibawa di bagasi mobil, Arka merasa lebih tenang. Pelajaran apa yang ibu dapat hari ini? Tanya Lara. Bahwa saya tidak harus memilih antara menjadi Arka atau Jordi, Ibu. Saya bisa menjadi keduanya. Dan untuk pertama kalinya sejak tiba di keluarga Raven, Arka merasa sepenuhnya utuh. Kantor Catherine di Raven Corporation sore itu menjadi saksi bisu dari pertemuan rahasia yang akan menentukan nasib Arka dalam keluarga. Catherine berdiri di depan jendela panoramanya, menatap pemandangan kota yang mulai disinari lampu-lampu malam. Di belakangnya, duduk seorang pria bertubuh tambun dengan kumis tebal dan kamera profesional tergantung di lehernya. Jadi, Anda yakin bisa mendapatkan foto-foto yang saya butuhkan? Tanya Catherine tanpa menoleh. Sudah pasti, Ibu Catherine, jawab pria itu dengan suara serak. Saya sudah ikuti anak itu hari ini. Dia kembali ke lingkungan lamanya, bertemu dengan teman-teman jalanannya. Mudah sekali dapat foto yang compromising. Catherine akhirnya berbalik, senyum tipis di bibirnya. Compromising? Itu kata yang kuat, Pak Didi. Lihat saja, kata Pak Didi sambil mengeluarkan tablet dari tasnya. Ia membuka galeri foto yang menunjukkan Arka duduk di lantai kotor dengan anak-anak jalanan, memegang mangkuk bakso, dan yang paling menarik, berpelukan dengan seorang anak perempuan kecil bernama Sari. Ini bisa dilihat sebagai hubungan yang tidak pantas. Catherine memeriksa foto-foto itu dengan mata berbinar. Bagus. Tapi saya butuh lebih dari ini. Saya butuh dia terlihat liar, tidak terkendali. Beri saya waktu seminggu. Saya akan dapatkan yang ibu butuhkan. Setelah Pak Didi pergi, Catherine menelepon asistennya. Sandi, siapkan dokumen untuk pertemuan dewan besok. Dan tolong jadwalkan makan malam dengan Alvaro malam ini. Katakan ada hal mendesak yang perlu dibahas. Malam itu, di restoran mewah yang hanya bisa diakses oleh kalangan tertentu, Catherine sudah duduk menunggu ketika Alvaro tiba dengan wajah lelah. Ada masalah, Catherine? Sandi bilang ini mendesak. Catherine mengeluarkan tabletnya dengan dramatis. Kamu perlu melihat ini, Alvaro. Alvaro mengambil tablet itu. Wajahnya berubah muram saat ia melihat foto-foto Arka dengan anak-anak jalanan. Apa artinya ini? Arka kembali ke lingkungan lamanya hari ini. Lihatlah, dia duduk di tempat kotor, makan makanan sembarangan, dan Catherine memperbesar foto Arka berpelukan dengan Sari, berinteraksi terlalu akrab dengan anak perempuan itu. Alvaro menghela napas. Dia hanya merindukan teman-temannya, Catherine. Itu wajar. Wajar. Catherine menyeringai. Alvaro, dia adalah pewaris Raven Corporation. Apa yang akan terjadi jika foto-foto seperti ini bocor ke media? Bayangkan headline-nya, pewaris Raven Corporation kembali ke kehidupan jalanan, atau lebih buruk, skandal cinta muda pewaris Raven. Jangan berlebihan, Catherine. Dia hanya anak berusia 10 tahun. Tapi publik tidak akan melihatnya seperti itu, bantah Catherine. Mereka akan melihat anak yang tidak bisa menyesuaikan diri, yang lebih memilih kehidupan kotor daripada warisannya sendiri. Investor akan ragu, saham kita bisa turun. Alvaro menggesek foto-foto lainnya dengan wajah semakin serius. Dari mana kamu dapat foto-foto ini? Seseorang mengirimkannya secara anonim ke kantorku. Sudah mulai ada yang memantau gerak-geriknya. Alvaro, ini tidak benar, Catherine. Arka adalah anak baik. Dia hanya butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Catherine mendekatkan diri. Suaranya berubah menjadi lebih halus namun penuh racun. Aku mengkhawatirkan Lara, Alvaro. Dia sudah mulai membaik sejak Arka kembali. Apa yang akan terjadi pada kondisinya jika dia melihat foto-foto seperti ini? Atau lebih buruk,
Jika Arka membawa penyakit dari tempat-tempat kotor itu ke rumah. Alvaro terlihat ragu untuk pertama kalinya. Lara memang masih rentan. Persis. Kita harus melindungi Lara. Dan melindungi Arka dari dirinya sendiri. Catherine mengambil tablet kembali. Aku punya usul. Kita batasi pergerakannya. Dia perlu fokus pada penyesuaian diri, bukan kembali ke masa lalunya. Keesokan harinya, perubahan mulai terasa di rumah keluarga Raven. Saat Arka turun untuk sarapan, ia menemukan 2 orang pengawas baru berdiri di dekat pintu. Siapa mereka? Tanyanya pada Lara yang sudah duduk di meja makan. Bapak memutuskan untuk menambah pengawal untukmu, sayang. Jawab Lara dengan suara lembut. Untuk keamananmu. Tapi saat Arka mencoba pergi ke taman setelah sarapan, salah satu pengawal menghentikannya. Maaf, Tuan Arka. Aturan baru, Anda tidak boleh keluar rumah tanpa izin. Aturan baru? Dari siapa? Dari Tuan Alvaro dan Ibu Catherine. Sepanjang hari, Arka merasa seperti tahanan di istananya sendiri. Setiap kali ia mencoba meninggalkan kamarnya, seorang pengasuh atau pengawal muncul untuk mengawasinya. Bahkan aksesnya ke telepon dan internet dibatasi. Mengapa saya seperti di penjara? Protesnya pada Lara saat makan siang. Ini untuk kebaikanmu, Nak, kata Lara, meski matanya menunjukkan keraguan. Kami hanya ingin melindungimu. Tapi malam itu, Arka tidak sengaja mendengar percakapan antara Alvaro dan Catherine di ruang kerja. Foto-foto yang kukirimkan padamu hari ini lebih buruk, kata Catherine. Dia terlihat berkelahi dengan anak lain di daerah kumuh itu. Itu tidak mungkin. Arka bukan anak pemarah. Lihat sendiri, Alvaro. Darah di bajunya. Apa kita harus menunggu sampai dia terluka parah? Arka membeku. Ia tidak pernah berkelahi. Hari itu ia hanya membantu Bima yang terjatuh dan terkena pecahan kaca. Tapi Catherine dengan sengaja memelintir ceritanya. Kamu benar, Catherine, kata Alvaro dengan suara lelah. Kita harus lebih ketat. Dengan hati hancur, Arka menyadari bahwa Catherine sedang memutar narasi tentang dirinya. Dan yang lebih menyedihkan, Alvaro mulai mempercayainya. Di kamarnya, Arka menatap kalung emas pemberian orang tuanya. Apakah ini yang kau inginkan, Tante Catherine? Apakah kau ingin mengusirku dari keluarga ini? Tapi daripada menyerah, mata Arka justru berbinar dengan tekad baru. Jika Catherine ingin bermain kotor, ia tahu bagaimana melawannya. Bagaimanapun, ia adalah anak jalanan yang sudah bertahan hidup di lingkungan paling keras di kota ini. Dan sekarang, saatnya menggunakan segala pelajaran yang ia dapat dari jalanan untuk melawan musuh dalam selimut ini. Pertempuran untuk tempatnya dalam keluarga Raven baru saja memasuki babak baru. Dan kali ini, Arka tidak akan menjadi korban lagi. Suasana di rumah keluarga Raven selama seminggu terakhir berubah menjadi tegang dan restriktif. Arka merasa seperti burung dalam sangkar emas. Dirawat dengan mewah tapi kehilangan kebebasannya yang paling berharga. Setiap langkahnya diawasi, setiap interaksinya dicatat, dan aksesnya ke dunia luar diputus hampir sepenuhnya. Puncaknya terjadi pada hari Jumat sore. Lara, yang semakin khawatir dengan perubahan drastis dalam perlakuan terhadap Arka, memutuskan untuk mengadakan sesi terapi seni untuk mereka berdua di ruang keluarga. Ia membawa keluar kanvas, cat, dan kuas, berharap bisa menjalin kedekatan dengan anaknya sambil memahami perasaannya. Lihat, Nak, ibu beli cat minyak kesukaanmu, kata Lara dengan senyum lembut saat menatap perlengkapan di atas meja besar. Kita bisa melukis pemandangan taman bersama-sama. Tapi sebelum Arka bisa menjawab, Catherine masuk dengan langkah cepat, diikuti oleh seorang wanita parubaya berkacamata yang membawa tas dokumen. Lara, maaf mengganggu waktumu, kata Catherine dengan suara yang terlalu manis. Ini Ibu Diana, terapis keluarga yang saya sewa untuk membantu Arka menyesuaikan diri. Arka merasa darahnya mendidih. Saya tidak butuh terapis. Semua anak butuh bantuan, Nak, kata Catherine sambil mengelus kepala Arka dengan posesif. Terutama setelah mengalami trauma seperti kamu. Lara terlihat bingung. Catherine, kami tidak membicarakan ini. Itu karena kamu terlalu sibuk merawatnya sehingga lupa melihat kenyataan. Lara, jawab Catherine,
Sekarang dengan nada sedikit menguasai, Ibu Diana sudah mengevaluasi kasus Arka dan memiliki beberapa rekomendasi. Ibu Diana membuka map berisi laporan. Berdasarkan observasi dan laporan dari sekolah, serta beberapa dokumentasi perilaku, saya merekomendasikan program penyesuaian intensif untuk Arka. Ini termasuk terapi perilaku, pembatasan interaksi dengan lingkungan sebelumnya, dan pengawasan ketat. Lara perlahan meletakkan kuas yang dipegangnya. Dokumentasi perilaku? Apa maksudmu? Catherine mengambil alih. Alvaro dan saya sudah mendiskusikan ini. Sayangnya, ada beberapa insiden yang perlu kita tangani. Ia mengeluarkan tablet dan menunjukkan serangkaian foto pada Lara. Arka mendekat dan melihat dengan ngeri. Foto-foto itu menunjukkan dirinya dalam situasi yang terlihat buruk, sedang berdekat-dekatan dengan Sari, wajahnya yang marah saat berargumen dengan Rohan di sekolah, bahkan foto saat ia membantu Bima yang terluka dengan darah di bajunya. Lihatlah, Lara, desis Catherine. Dia masih terikat dengan kehidupan lamanya. Dan lebih buruk, dia menunjukkan agresi di sekolah. Itu tidak benar, bantah Arka dengan suara bergetar. Saya hanya membantu teman yang terluka, dan Sari seperti adik bagi saya. Tapi Lara sudah terpaku pada foto Arka dengan Sari. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Arka, siapa gadis kecil ini? Dia hanya teman, ibu, sama seperti Bima dan yang lain. Tapi keraguan sudah tertanam di mata Lara. Catherine memanfaatkan momen ini dengan sempurna. Kami khawatir dia membawa pengaruh buruk dari jalanan, Lara. Dan dengan kondisimu yang masih rentan. Catherine tidak menyelesaikan kalimatnya, tapi implikasinya jelas. Ibu Diana menambahkan, berdasarkan pengalaman saya, anak-anak dengan latar belakang seperti Arka seringkali membutuhkan struktur dan disiplin yang ketat untuk berhasil berintegrasi. Lara memandangi Arka dengan ekspresi campuran, rasa sayang dan khawatir, kepercayaan dan keraguan. Apakah ini yang terbaik untukmu, Nak? Arka merasa seperti ditikam. Ibu percaya pada foto-foto ini daripada pada saya. Bukan itu masalahnya, Arka, kata Lara dengan suara lemah. Tapi kami harus memastikan kamu benar-benar aman dan terlindungi dari pengaruh buruk. Catherine menyentuh lengan Lara. Mari kita bicara berdua saja. Ibu Diana bisa mulai sesi terapi pertama dengan Arka. Dengan hati hancur, Arka melihat Lara mengikuti Catherine keluar ruangan, meninggalkannya bersama terapis yang tak ia kenal dan tak ia percayai. Sesi dengan Ibu Diana adalah bencana. Setiap pertanyaan terapis itu terasa seperti interogasi. Setiap jawaban Arka dicatat dengan curiga. Apakah kamu merindukan kehidupan lamamu? Tanya Ibu Diana. Terkadang, jawab Arka jujur. Dan apakah kamu pernah berpikir untuk kembali ke sana secara permanen? Tidak. Saya senang bersama ibu dan bapak. Tapi ekspresi tidak percaya di wajah Ibu Diana membuatnya putus asa. Malam itu, saat makan malam, suasana semakin buruk. Alvaro pulang dengan wajah muram. Arka, saya dengar kamu tidak kooperatif dengan Ibu Diana hari ini, tegur Alvaro. Arka menatapnya dengan syok. Dia menginterogasiku. Bapak, seperti aku penjahat. Bahasa, Arka, tegur Catherine. Lihat, Alvaro, pengaruh jalanan masih kuat dalam dirinya. Lara yang selama makan malam hampir tidak bicara, tiba-tiba meletakkan sendoknya. Cukup. Semua ini terlalu banyak. Ia berdiri, wajahnya pucat dan tangan gemetar. Saya tidak enak badan. Saya perlu berbaring. Arka berdiri untuk membantunya. Ibu, izinkan saya. Tapi Lara menghindari sentuhannya. Tidak, Nak. Ibu baik-baik saja sendiri. Melihat ibu yang selama ini mulai terbuka padanya sekarang menolak sentuhannya, Arka merasa hancur. Ia berlari ke kamarnya, mengunci pintu, dan akhirnya menangis. Tangisan pedih yang selama ini ia tahan. Beberapa jam kemudian, Arka mendengar suara lembut di balik pintu. Arka, boleh ibu masuk? Tapi Arka tidak menjawab. Rasa sakitnya terlalu dalam. Arka, ibu minta maaf.
Ibu seharusnya tidak meragukanmu. Arka membuka pintu dengan mata bengkak. Lara berdiri di sana dengan wajah penuh penyesalan. Ibu melakukan kesalahan. Nak, ibu membiarkan Katerine dan ketakutanku sendiri mengaburkan penilaian. Kenapa ibu tidak percaya pada saya? Isak Arka. Lara menariknya dalam pelukan. Karena ibu takut, sayang. Takut kehilanganmu lagi. Dan ketika Katerine menunjukkan foto-foto itu, ibu panik. Tapi meski permintaan maafnya tulus, sesuatu dalam hubungan mereka sudah retak. Arka menyadari bahwa di keluarga ini, di balik kemewahan dan kasih sayang, ada pertempuran kekuasaan yang tidak pernah ia duga. Dan ibunya, yang seharusnya menjadi benteng pertahanannya, ternyata mudah diombang-ambingkan oleh manipulasi Katerine. Malam itu, Arka berbaring di tempat tidurnya memandangi langit-langit. Ia menyadari bahwa jika ia ingin bertahan di keluarga Raven, ia tidak bisa lagi menjadi korban. Ia harus menjadi pejuang. Dan besok, ia akan mulai melawan. 6 bulan telah berlalu sejak malam pahit ketika Lara meragukan Arka. Dalam setengah tahun itu, rumah keluarga Raven berubah menjadi medan perang dingin yang penuh ketegangan terselubung. Arka, yang kini semakin matang dan percaya diri, tidak lagi menjadi anak laki-laki yang mudah ditakuti. Ia dengan diam-diam mengumpulkan bukti, mengamati pola perilaku Katerine, dan membangun aliansi dengan para staf rumah tangga yang setia. Perubahan besar terjadi pada suatu Senin pagi yang cerah. Ibu Sari, dengan wajah pucat dan tangan gemetar, mendekati Arka yang sedang sarapan dengan orang tuanya. "Tuan Arka, ada seorang wanita tua di pintu belakang. Dia bilang dia punya informasi penting tentang masa lalu Anda." Alvaro mengerutkan kening. "Wanita tua? Apa maksudnya?" "Dia bilang namanya Bu Marni, Tuan." Nama itu membuat Lara menjatuhkan sendoknya. Marni, pengasuh Arka dulu. Dengan jantung berdebar kencang, mereka meminta Ibu Sari membawa wanita itu ke ruang perpustakaan. Di sana, mereka menemukan seorang wanita tua kurus dengan wajah penuh penyesalan dan tubuh yang tampak rapuh. "Bu Marni," Lara berbisik, mengenali wajah yang 8 tahun tidak ia lihat. Wanita tua itu menangis. "Nyonya Lara, Tuan Alvaro, saya datang untuk meminta maaf dan menebus dosa saya." Arka duduk diam, memperhatikan setiap kata dengan intens. "Ceritakan," pinta Alvaro dengan suara tegang. "Waktu itu, saya tidak punya niat jahat awalnya," isak Bu Marni. "Tapi hutang judi suami saya sangat besar. Lalu, seseorang mendatangi saya. Dia menawarkan uang banyak jika saya membawa Tuan Arka pergi dan menyerahkannya." Lara terkesiap. "Siapa? Siapa yang menyuruhmu?" Bu Marni menunduk. Air matanya menetes ke lantai marmer. Dia bilang hanya ingin menakuti Nyonya dan Tuan saja. Katanya akan mengembalikan Tuan Arka setelah beberapa hari. Tapi, ternyata tidak. "Siapa?" teriak Alvaro, tidak sabar. "Non Katerine," bisik Bu Marni hampir tak terdengar. "Adik Tuan sendiri." Ruang perpustakaan menjadi senyap. Bahkan detak jam dinding terdengar seperti guntur. "Tidak mungkin," Lara berbisik. Wajahnya pucat membabi. "Bohong!" teriak Katerine yang tiba-tiba muncul di pintu. "Dia berbohong. Aku menyewa detektif untuk menemukannya dan dia malah menuduhku." Tapi Arka dengan tenang berdiri. "Saya punya sesuatu untuk ditunjukkan." Ia mengambil tabletnya dan memutar rekaman rahasia yang ia ambil beberapa minggu sebelumnya. Rekaman percakapan Katerine dengan Pak Didi, fotografer yang disewanya. "Saya butuh foto-foto yang lebih buruk." Suara Katerine terdengar jelas di rekaman itu. Buat dia terlihat seperti anak liar yang tidak pantas jadi pewaris Raven. "Tapi ibu, dia hanya anak kecil. Lakukan saja. Dan ingat, jika ada yang bertanya, katakan Arka yang memulai perkelahian itu." Ruang perpustakaan kembali hening. Katerine berdiri terpaku. Wajahnya berubah dari marah menjadi panik. "Ada lagi," kata Arka dengan suara mantap. Ia memutar rekaman lain. Kali ini percakapan Katerine dengan psikolog yang menyatakan Lara tidak stabil. Alvaro perlahan berdiri. Wajahnya mengandung badai. "Katerine, apakah benar semuanya ini?"
Catherine tertawa getir. Kau pikir aku mau perusahaan ini dijalankan oleh anak jalanan? Atau oleh Lara yang lemah yang tidak bisa move on dari masa lalu? Tapi dia anakmu sendiri, Catherine. Lara berteriak. Dia adalah ancaman bagi warisan dan perusahaan kita, balas Catherine dengan mata liar. Dengan Arka hilang, aku adalah pewaris berikutnya. Tapi kemudian Lara hamil lagi, dan aku harus melakukan sesuatu. Cerita lengkapnya akhirnya terungkap. Catherine yang cemburu dan haus kekuasaan telah merencanakan semuanya. Menculik Arka, memanipulasi Lara hingga mengalami depresi pasca melahirkan, dan sekarang berusaha menyingkirkan Arka untuk kedua kalinya. Polisi datang dan membawa Catherine pergi. Saat dia diborgol, dia memandang Arka dengan mata penuh kebencian. Kau pikir kau menang? Keluarga ini adalah lautan hiu. Bocah, kau tidak akan bertahan lama. Setelah Catherine pergi, keluarga Raven yang tersisa duduk dalam keheningan. Lara memeluk Arka erat-erat. Maafkan ibu, nak. Maafkan ibu telah meragukanmu. Alvaro memeluk mereka berdua. Keluarga kita akhirnya benar-benar utuh. Beberapa minggu kemudian, Arka berdiri di balkon kamarnya, memandangi taman yang kini terasa lebih damai. Gerobak kopi lamanya telah dipugar dan ditempatkan di taman sebagai monumen perjuangan dan ketahanannya. Arka, Lara memanggil dari bawah. Ayo kita buat kopi bersama. Di taman, dengan gerobak kopi yang telah menjadi simbol perjalanannya, Arka dengan mahir menyeduh kopi untuk orang tuanya. Aroma kopi yang familiar menari-nari di udara, bercampur dengan wangi melati dari bunga di taman. Ini untuk ibu, ucap Arka menyodorkan gelas pada Lara. Dan untuk pertama kalinya, Lara menerima gelas itu dengan senyum penuh kebahagiaan tanpa bayangan keraguan. Terima kasih, nak. Alvaro meminum kopinya dengan mata berkaca-kaca. Kopi ternak yang pernah ayah rasakan. Saat matahari terbenam mengecat langit dengan warna jingga dan ungu, Arka menyadari sesuatu yang penting. Bukan kemewahan atau nama besar yang membuat sebuah rumah menjadi rumah, tetapi cinta, kepercayaan, dan penerimaan. Besok, kata Arka tiba-tiba, saya ingin mengundang Bima dan teman-teman yang lain untuk main ke sini. Lara tersenyum. Ide yang bagus. Rumah ini perlu lebih banyak tawa anak-anak. Dan saat malam tiba, dengan bintang-bintang mulai bermunculan di langit, Arka Satria Raven, dulu Jordi, penjual kopi, akhirnya merasa sepenuhnya di rumah. Perjalanan panjangnya dari kolong jembatan ke istana megah mungkin berliku, tetapi setiap langkah membawanya tepat ke tempat ia seharusnya berada, di dalam pelukan keluarga yang mencintainya apa adanya.